Bab ke-47, Adu Ayam. Apa belum ada kabar dari Koko? Ini sudah jam 10 malam, kenapa dia belum pulang juga? Tanya Anissa dengan suara lemah. Belum? Zakir juga sudah memerintahkan orang suruhannya buat ngecek bengkel lama, tadi Koko nggak ada di sana. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Jawab Lieni. Jadi Koko kemana, Ma? Dia harus tahu berita gembira ini. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia? Tanya Anissa. Kita tunggu selama 24 jam. Kalau lewat dari 24 jam dia tidak pulang dan memberikan kabar, kita akan lapor polisi. Jawab Lieni. Anissa hanya bisa menurut apa yang dikatakan oleh Lieni. Tentu saja sebenarnya dia masih saja gelisah saat ini. Koko, apa kamu tidak merasakan ikatan batin di antara kita? Antara anak-anakmu? Cepatlah pulang. Aku sangat merindukanmu. Batin Anissa. Lieni tahu betul apa yang dirasakan oleh menantunya itu saat ini. Tidak perlu dikatakan, sebagai ibu yang melahirkan Reiki, Lieni lebih mengkhawatirkan putranya itu. Hanya saja dia tidak ingin menambah beban pikiran yang dirasakan oleh Anissa saat ini. Sementara itu di tempat berbeda, Reiki, Reno, dan Rio masih berdiskusi di ruangan itu. Menurut kalian Dirim dan Hilman mau apa dari kita? Tanya Reiki. Aku tidak tahu. Bagaimana kalau Dirim meminta syarat pernikahan untuk kebebasan Anissa dan anakmu? Semacam pada gitu. Tanya Rio. Jangan ngomong sembarangan. Aku lebih baik mati daripada lubangku dimasuki batang kotor itu. Jawab Reiki. Apa Dirim dan Hilman pernah memasuki kalian? Tanya Reiki. Tidak pernah. Mereka menyuruh anak buah Dirim yang mempunyai kelainan yang sama. Jawab Reno. Hanya Tuhan saja yang tahu sesakit apa saat mereka melakukan pertama kali. Sampai bab pun aku menangis. Timpal Rio. Uye, membayangkannya saja aku rasanya ingin muntah. Apalagi kalau sampai dia melakukan itu. Ucap Reiki. Kamu bisa bicara seperti itu karena kamu belum berada di posisi sulit. Ini seandainya saja ya Re, kalau dia minta gituan demi keselamatan Anissa dan anakmu, kamu pilih yang mana? Tapi ya Reno. Reno sialan. Bisa nggak andai-andainya yang enakan dikit? Apaan mau masukin lubang aku sama batangan? Yang ada aku patahin. Ucap Reiki. Hayalan kan nggak selalu sesuai kenyataan, Re. Berada di tempat ini kamu harus banyak mikir pahitnya daripada manisnya. Kalau nanti kamu benar-benar berada di posisi itu, jadi kamu sudah nyimpan jawabannya. Cuma sekedar informasi buat kamu kalau Dirim itu pribadi yang tidak sabaran dan juga emosional. Tapi nggak tahu deh kalau terhadap kamu yang disukainya. Ujar Reno. Cie, yang ditaksir terong ungu sama terong hijau. Ledek Rio. Ngeledekin aku lagi, mulutmu yang kujejali terong. Ucap Reiki yang membuat mulut Rio ampuh terdiam. Hah, Anissa pasti sangat membutuhkan aku saat ini. Aku sangat ingin tahu bagaimana keadaannya. Apa anakku dalam keadaan sehat? Aku sangat takut karena akhir-akhir ini Anissa pasti mengalami stres mikirin kasusku. Ucap Reiki sembari menyandarkan belakang kepalanya pada tembok. Aku tidak menyangka kalau kamu mengalami fase bucin dalam hidupmu. Ini tidak seperti kamu banget. Dulu sama Dina kamu nggak gini-gini amat. Ujar Reno. Iya benar. Ngomong-ngomong soal gadis itu, apa kabarnya dia? Apa dia muncul saat kamu tertangkap polisi? Tanya Rio. Aku sudah lama tidak melihatnya saat terakhir kali di rumah sakit. Dia nggak mungkin mendukungku yang seorang narapidana kasus besar seperti itu. Di sanalah kita bisa menilai siapa yang benar-benar cinta dan siapa yang cuma modus saja. Jawab Reiki. Krukik. Aku lapar. Apa kita tidak diberi makan malam oleh mereka? Tanya Reiki. Kamu belum terbiasa ya? Kalau kami sudah terbiasa, mereka akan memberi kalau mereka mau melakukannya. Itulah sebabnya aku kehilangan bobot tubuh banyak sekali. Jawab Rio. Bagaimana bisa Hilman melakukan ini sama kita? Apa kebersamaan kita sama sekali tidak ada artinya selama ini? Kita berteman bukan sehari 2 hari, tapi sudah bertahun-tahun. Banyak kenangan manis yang kita lalui bersama. Ucap Reiki. Dia kan cuma fokusnya ke kamu aja, Re. Kalau hati seseorang sudah terkunci, itu akan sulit. Ujar Reno. Ceklek. Ceklek. Seorang pria bertubuh besar dengan tato kalajengking di lengannya memasuki ruangan itu sembari menenteng plastik berwarna putih. Matanya menatap keberadaan Reiki dengan sangat lapar.
Sementara Rio dan Reno yang trauma jadi memegang tangan Reki di kanan dan kiri pria itu. "Kalian kenapa?" tanya Reki. "Dia salah seorang yang pernah memperkosa kami," jawab Reno setengah berbisik. Reki langsung menatap pria itu dengan tatapan membunuh. "Apa lihat-lihat? Mau kucongkel biji matamu?" tanya Reki dengan penuh intimidasi. Mendapat pertanyaan kasar, tentu saja pria itu jadi tersinggung. Pria bertato itu langsung melempar bungkusan nasi ke lantai, seperti sedang memberi makan anjing. "Makan itu. Kalau bukan bos memerintahkan bersikap baik padamu, aku pasti sudah menghajarmu," ucap pria itu. "Apa? Mau menghajarku? Sini, akan aku beritahu kamu apa itu menghajar. Biar kamu rasakan bogem mentahku ini," ucap Reki yang langsung berdiri dan bermaksud ingin menyerang pria bertato itu. Reno dan Rio segera menarik tangan Reki agar segera duduk lagi. "Jangan memprovokasinya, itu akan berakhir buruk, Re," bisik Reno. Beruntung pria itu tidak terprovokasi dan langsung pergi begitu saja setelah menutup pintu dan menguncinya. "Lebih baik kita manfaatkan keberuntungan ini dengan makan malam bersama. Tapi kamu jangan kaget kalau kamu mendapatkan makanan yang sama setiap hari," ujar Rio sembari mengambil bungkusan nasi dari lantai. "Memangnya mereka memberikan menu apa pada kalian setiap hari?" tanya Reki. "Tahu tempe?" Jawaban Reno terputus-putus saat dia melihat malam ini ada menu berbeda untuk mereka. "Wah, rendang bro," ujar Rio dengan mata berbinar. Mata Reki berkaca-kaca ketika melihat kedua sahabatnya seperti anjing kelaparan saat melihat menu yang biasa mereka makan sehari-hari sebelum mereka tertangkap. Padahal akhir-akhir ini dirinya mengalami penderitaan yang sama di penjara. Kalau suatu saat kita bisa keluar dari sini, ingatlah ke depannya jangan menghambur-hamburkan uang. Anggap saja kita sedang latihan menjadi gelandangan. Di luar sana masih banyak yang tidak bisa makan kenyang seperti kita. Nasi putih saja makanan istimewa bagi mereka yang seorang pejuang sesuap nasi," ujar Reki. "Kamu benar, Re. Aku jadi ingat ibu dan adikku. Entah bagaimana nasib mereka saat ini. Pegawaiku juga pasti kebingungan," ujar Reno. "Kamu tenang saja. Saat kamu menghilang, aku sudah memberikan ibu uang 1 koper. Aku mengatakan sama ibu kalau itu kirimanmu dari hasil kerja kerasmu bekerja di luar negeri. Aku juga mengatakan agar ibu dan adikmu mengelola bisnis yang kamu tinggalkan," ujar Reki. Benarkah?" tanya Reno dengan raut wajah terharu. "Ya, tapi ya itu bukan uang halal seperti biasanya," jawab Reki. "Tidak masalah, Re. Biar dosanya kita bagi 2. Yang penting adik dan ibuku bisa bertahan hidup selama aku pergi," ujar Reno yang membuat Reki jadi tertawa. "Kamu ini ada-ada saja. Dosa kok bisa dibagi 2, ucap Reki. "Ya sudah, ayo kita makan. Setelah itu kita tidur. Kita di sini harus bisa memanfaatkan situasi karena esok hari kita tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang itu untuk menguras tenaga kita," ucap Rio sembari mulai menikmati makanan terlezat yang tidak pernah dia nikmati selama berada di sana. Setelah selesai menikmati makanan itu, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Reki memutuskan tidur satu kasur dengan Reno. Anissa kembali menangis saat belum ada kabar juga dari Reki. Padahal saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Lieni sudah bersiap-siap akan ke kantor polisi kalau waktu sudah menunjukkan 24 jam sejak keluarnya Reki dari penjara. Dia berniat mendiskusikan hal ini dengan Sudibyo. Sementara itu di tempat berbeda, Reki tengah dikawal 2 orang bertubuh besar saat ingin ke kamar mandi membersihkan diri. Sementara Rio dan Reno tengah menunggu giliran saat ini. Setelah mandi kurang lebih 20 menit, Reki pun keluar dari sana dengan wajah yang tampak segar. Namun saat dirinya kembali ke kamar itu, Reki sama sekali tidak menemukan keberadaan 2 sahabatnya itu. "Kemana Reno dan Rio?" tanya Reki pada 2 orang yang mengawalnya. "Apa kamu sudah selesai dengan urusanmu? Kalau sudah, ayo ikut kami untuk menemui teman-temanmu," ujar pria yang memiliki codet di pipinya. "Kemana? Jangan coba-coba membohongiku," ucap Reki. "Ikut saja. Lagi pula jangan sok berkuasa di sini. Di sini bukan wilayah kekuasaanmu. Sebenarnya aku mau dibawa kemana ya? Aku akan mengikuti mereka sembari aku menghafalkan seluk-beluk tempat ini," batin Reki.
Reiki terpaksa pasrah saat dua orang bertubuh besar dan tegap itu memberingkus tangannya ke belakang. Mata Reiki melirik ke kanan dan ke kiri untuk menghafalkan seluk-beluk markas baru milik Dirim. Markas ini 2 kali lebih besar dari markasnya yang lama. Kenapa para manusia harus diberikan sifat rakus dan tamak? Tidak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Sebenarnya apa yang Dirim dan Hilman inginkan? Batin Reiki. Reiki dibawa ke sebuah lapangan. Tempat itu sudah dikerumuni banyak orang yang dia sendiri tidak tahu mereka sedang mengerumuni apa. Ini dia kesayangan aku sudah datang. Ucap Dirim saat melihat Reiki sudah berhasil membelah lautan manusia yang ada di situ. Mata Reiki terbelalak saat melihat Reno dan Rio berada di tengah-tengah lapangan dengan hanya mengenakan celana kolor tanpa baju. Sementara Dirim dan Hilman duduk santai di sebuah kursi empuk, kursi yang berjejer 3 dan sengaja dikosongkan untuk dia duduki. Reno, Rio. Reiki ingin mendekati Reno dan Rio, namun segera ditarik oleh 2 orang bertubuh tegap. Reiki tidak berdaya karena tangannya sudah terikat dengan tali di belakang. Dapat Reiki lihat, Reno dan Rio sedang ketakutan saat ini, sementara Reiki ditarik dengan paksa dan dipaksa duduk di samping Dirim. Dirim membelai wajah Reiki, namun pria itu menghindarinya. Dia tidak sudi disentuh oleh Dirim. Mau kalian apakan mereka? Lepaskan mereka! Teriak Reiki hampir di depan wajah Dirim. Ren, apa kita akan mati hari ini? Apa ini seperti di film-film? Kita akan dijadikan sasaran tembak dengan buah apel di atas kepala kita? Tanya Rio. Kalau itu benar, aku ingin minta maaf sama kamu, Eri, kalau selama ini aku punya salah sama kamu. Kamu sendiri mau membuat pengakuan dosa apa? Tanya Reno. Kalau aku diberi kesempatan hidup, aku mau menemui tukang gorengan di sekolah SD-ku. Jawab Rio. Emang kamu punya salah apa dengan tukang gorengan di sekolahmu? Tanya Reno. Aku pernah makan 5 tapi ngakunya ketiga. Jawab Rio. Kebangetan kamu, Eri, di saat begini kamu malah bercanda. Ucap Reno. Aku nggak bercanda. Itu benar-benar terjadi. Ujar Rio. Emang mata duitan kamu, Eri? Orang kecil aja kamu aniaya. Ucap Reno. Dulu kan aku kismin Ren. Kalau sekarang sama abang-abang gorengannya pun akan aku beli. Ucap Rio. Lihatlah Reiki. Pria pemarah itu tampak membela kita mati-matian. Seandainya hari ini aku mati, aku ikhlas asal mati di pangkuannya. Ucap Reno. Kamu benar. Meski dia pemarah, dia sangat baik sama kita. Aku tidak habis pikir Hilman bisa melakukan ini sama kita. Kalau mengingat waktu kebersamaan kita yang dulu-dulu, aku sampai meneteskan air mata sendiri. Ujar Rio. Dirim, ayo kita buat kesepakatan. Aku akan menuruti apapun perintahmu asal kamu membebaskan mereka. Mari kita buat perjanjian. Ujar Reiki. Santai saja sayang. Hari ini bukan hari negosiasi. Aku ingin kamu menyaksikan dulu permainannya. Agar kamu tahu dan kamu tidak berbuat macam-macam ke depannya. Sekarang semua kendali ada padaku, tidak seorang pun bisa melawan perintahku. Ujar Dirim. Hilman, cepat mulai acaranya. Aku sudah tidak sabar menyaksikan permainannya. Sambung Dirim. Hilman kemudian berdiri dengan kedua tangan di pinggangnya. Perhatian semuanya. Hari ini kita akan menyaksikan pertarungan seru antara saudara Rio dan juga saudara Reno. Kita akan melihat siapa yang paling kuat di antara mereka. Ucap Hilman dengan lantang. Reno dan Rio saling berpandangan. Kini mereka tahu kalau saat ini mereka akan dijadikan ayam berwujud manusia. Hilman, dasar binatang kamu. Kalau kamu berani, kita duel secara jantan sampai mati. Tidak perlu mengorbankan Reno dan Rio. Apa perasaanmu itu sudah mati? Hardik Reiki. Hilman tidak memperdulikan ucapan Reiki, dia terus memberikan instruksi selanjutnya. Aturan mainnya adalah, siapa yang menang maka akan menikmati fasilitas enak selama seminggu. Tidur di kasur empuk, pendingin ruangan, dan makan enak. Sementara yang kalah akan dinikmati siapapun yang ingin menikmatinya. Ucap Hilman. Hilman, homo sialan. Berdoa saja aku tidak pernah lepas dari tempat ini. Karena kalau sampai aku lepas, aku bersumpah kejantananmu akan aku jadikan makanan anjing. Hardik Reiki. Lagi-lagi Hilman tidak menggubris ucapan Reiki. Jadi berusahalah untuk menang. Tapi ingat,
Tidak ada yang berpura-pura mengalah di sini. Kami semua di sini bisa menilai apa kalian sungguh-sungguh bertarung atau hanya berpura-pura bertarung. Dan kalau kalian menolak melakukannya, maka kalian semua akan dilemparkan ke dalam kandang buaya, ucap Hilman. Gigi Reki bergemeratuk. Gemuruh di dadanya membuat dadanya serasa ingin meledak. Ren, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Rio. Apalagi kalau bukan jadi ayam? Kita akan diadu seperti ayam sebentar lagi. Anggap saja kita sedang latihan bela diri saat ini. Jawab Reno. Tapi harus ada yang kalah dan menang, bukan? Paling tidak salah satu di antara kita ada yang hidup daripada kita dilemparkan ke kandang buaya semua. Ujar Rio. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Kita selesaikan semuanya. Ujar Reno. Permainan. Dimulai! Teriak Hilman dengan lantang. Reno, Rio. Jangan dengarkan dia. Lari! Teriak Reki. Rio dan Reno kebingungan saat mendengar perintah dari Reki. Tentu saja saat ini perintah itu terdengar konyol karena lapangan itu sudah dikepung oleh banyak orang. Tidak ada celah bagi mereka untuk kabur. Reno, berani kamu kabur, maka adik dan ibumu yang akan jadi sasarannya, ucap Hilman. Hei, tutup mulut busukmu itu, Hilman. Jangan berani kamu menyentuh adik dan ibuku, kamu tidak akan sanggup menahan kegilaanku. Teriak Reno dengan mata menyala-mala. Selama mereka berteman, baru kali ini Reki melihat Reno semarah itu. Reno yang dia kenal adalah sosok pria yang lemah lembut dan penyayang. Dan ketika Hilman memprovokasinya, Hilman sudah berhasil membangkitkan sisi gelap pada pria itu. Kalau begitu buktikan kehebatanmu. Bila perlu bertarunglah sampai ada yang mati di antara kalian. Jangan membuatku lama menunggu karena aku tidak sesabar itu. Ucap Dirim. Permainan dimulai. Teriak Hilman. Ayo kita bertarung dan jangan melemah. Ucap Reno yang kemudian mendapat anggukan kepala dari Rio. Tap, tap, tap. Pertarungan sengit pun terjadi antara Reno dan Rio. Mereka sama-sama kuat hingga tidak ada yang mampu mengalahkan satu sama lain. Namun lambat laun mereka juga kelelahan yang membuat Rio harus merelakan wajahnya terkena pukulan dari Reno. Brukik. Rio tersungkur di tanah yang berdebu. Nafas pria itu mampu meniup debu-debu itu karena posisinya yang terjerembab. Maaf, ucap Reno lirih dengan air mata yang berkumpul di kelopak matanya. Sementara Reki yang tidak sanggup melihat temannya diperlakukan seperti itu hanya bisa menundukkan wajah dengan air mata yang menetes. Ayo bangkit, buat pertarungan yang lebih seru lagi, teriak Dirim. Rio perlahan bangkit dan kembali menyerang Reno. Kali ini Reno harus merelakan wajahnya terkena pukulan yang lumayan keras dari Rio. Dua sahabat itu saling pukul hingga babak belur. Hilmaan! Teriak Reki. Brukuk. Reki mendorong Hilman dengan bahunya hingga kursi yang Hilman duduki terjatuh ke samping bersama dirinya dan juga Hilman. Reki berusaha bangkit meski tangannya masih terikat ke belakang. Setelah berhasil bangkit, dia menendang Hilman dan juga membenturkan kepalanya di wajah mantan sahabatnya itu hingga hidung Hilman mengeluarkan darah. Bajingan tengik! Aku bunuh kamu! Aku bunuh kamu, Hilman! Teriak Reki yang tubuhnya sudah berhasil diamankan oleh dua orang bertubuh besar. Lepaskan aku! Lepaskan aku, brengsek! Reki mengamuk dan berhasil terlepas. Reki berlari sekencang-kencangnya ke arah Reno dan Rio yang sudah terkapar tidak berdaya. Wajah kedua sahabatnya itu nyaris tidak bisa dikenali lagi karena wajah mereka yang babak belur. Brukuk. Karena terlalu kencang berlari, Reki sampai tersungkur ke tanah. Hush. 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 Wajah Reki dipenuhi debu. Kini antara dirinya, Reno dan Rio membentuk sebuah segitiga dan saling mendekat satu sama lain. Hicks, aku bersumpah akan menghabisi mereka semua demi kalian. Ucap Reki sembari merangkak menuju kedua sahabatnya. R.R., kalau aku mati di tempat ini dan kamu berhasil selamat, aku titip adik dan ibuku padamu. Aku tidak percaya dengan siapapun lagi selain kamu dan Rio. Ucap Reno lirih dengan darah yang menetes dari sudut bibirnya. Kita pasti akan keluar dari sini. Bersabarlah. Kita akan pikirkan caranya. Ucap Reki.
Ketiga sahabat itu bertemu di satu titik dengan kepala yang bersandar satu sama lain. Grab. Tiba-tiba tubuh Reki ditarik menjauh hingga membuat tubuh pria itu berontak-rontak. "Lepaskan aku, bangsat!" teriak Reki. "Permainan belum selesai. Pertarungan dinyatakan seri. Kalian harus bertarung kembali," teriak Dirim. "Dirim, aku mohon hentikan. Aku akan menuruti permintaanmu. Kamu ingin aku menciummu, bukan? Aku akan melakukannya, tapi aku mohon lepaskan mereka," ucap Reki. "Aha, tawaran yang sangat menggiurkan. Aku jadi menginginkannya juga. Hilman, jangan iri ya. Dia lebih memilihku daripada kamu," ucap Dirim yang membuat Hilman tersenyum hambar. Reno dan Rio saling melihat satu sama lain. Mereka tidak menyangka kalau Reki akan melakukan hal yang tidak dia sukai demi menyelamatkan mereka berdua. "Kalau begitu cium aku di hadapan semua orang," ucap Dirim yang membuat kedua tangan Reki terkepal. "Lee, jangan lakukan itu," teriak Reno saat melihat Reki mendekat ke arah Dirim. Reno, Rio, dan Hilman memalingkan wajahnya saat Reki mencium Dirim. Reno dan Rio memalingkan wajah karena merasa tidak tega, sementara Hilman melakukannya karena cemburu. "Uek, uek, ueksik." Reki muntah-muntah setelah melakukannya. Semua isi pelutnya terasa keluar semua. "Kamu belum terbiasa saja, Hani. Sekarang kalian bawa mereka ke ruangan mereka," ucap Dirim dengan wajah semeringah. Rio, Reno, dan Reki dibawa ke ruangan mereka. Namun saat mencapai pintu, Reki menolak masuk. "Biarkan aku ke kamar mandi dulu. Aku ingin mencuci wajahku," ucap Reki. Dua orang bertubuh besar yang mengawalnya membiarkan Reki pergi ke toilet. Sesampai di sana, Reki kembali muntah dan menggosok-gosok bibirnya dengan cukup keras hingga tampak memerah. "Dirimem, lihat saja nanti. Bibirmu yang sudah menyentuh bibirku. Akan aku jahit hingga kamu tidak bisa menggunakannya lagi," gumam Reki dengan gigi bergemeratuk. Setelah selesai mencuci mulutnya, Reki kembali masuk ke kamar untuk berkumpul dengan Reno dan Rio. Kedua sahabatnya itu tampak bersandar di dinding dengan kondisi lemah tak berdaya. Ceklek. Hilman tiba-tiba masuk dengan membawa 3 botol air mineral dan juga 2 wadah salep untuk Rio dan Reno. "Ini dia biang keroknya. Baguslah kamu kesini seorang diri," gumam Reki. Reki bermaksud ingin menghajar Hilman, namun kata-kata Hilman lagi-lagi berhasil menghentikan langkah kakinya. "Kalau tidak ingin nyawa anak istrimu melayang, jangan coba-coba menyentuhku. Saat ini istrimu masih dirawat di rumah sakit. Aku tidak keberatan jika harus melenyapkan dia secepatnya," ucap Hilman. "Sekarang daripada mengumpatku dan ingin menghajarku, lebih baik kamu olesi luka Reno dan Rio dengan salep," sambung Hilman. "Cuma satu hal yang aku ingin tahu darimu, Man. Apa yang kamu dapatkan setelah melakukan semua ini? Kamu rela mengkhianati kami, mengkhianati persahabatan kita?" tanya Reki. "Kamu tidak akan mengerti dan kamu juga tidak perlu mengerti. Aku tidak ingin menjelaskannya padamu," jawab Hilman yang kemudian meninggalkan ruangan itu. "Minumlah," ucap Reki setelah membantu kedua temannya membuka tutup botol air mineral. Reno dan Rio meminum air itu hingga tandas. Setelah itu, Reki membantu kedua sahabatnya itu mengoleskan salep pada luka mereka. Sementara itu di tempat berbeda, Lieni kini tengah membuat laporan kehilangan di kantor polisi. Tentu saja dia saat ini didampingi oleh Sudibyo. Untuk mempermudah menemukan putra mereka, Sudibyo memutuskan menyiarkannya secara langsung di media televisi. Sudibyo berharap dengan tenarnya putranya itu, mereka jadi cepat menemukannya. Bukankah Reki memiliki teman yang bisa meretas? Mungkin dia bisa menemukan keberadaan Reki dengan meretas semua CCTV jalanan, tanya Sudibyo. "Aku kurang tahu di mana keberadaan bengkel itu. Hanya Anissa yang tahu, tapi sekarang Anissa lagi berada di rumah sakit," jawab Lieni. "Anissa sakit?" tanya Sudibyo. "Lebih tepatnya pingsan karena bawaan hamil," jawab Lieni. "Anissa hamil?" Sudibyo semeringah. "Ya, tidak hanya 1 dan 2, tapi 3 sekaligus," jawab Lieni. "Astaga, apa itu benar? Hebat sekali putraku," ucap Sudibyo sembari terkekeh. "Ya, aku sangat bahagia, Mas. Tapi sayangnya kebahagiaan itu tidak lengkap karena tidak ada Reki di tengah-tengah kita.
Bahkan dia tidak tahu kalau istrinya sedang hamil saat ini. Jawab Lieni. Ini semua pasti ulah orang yang sudah meretas data negara dan juga membobol ban. Mungkin dia marah karena tidak berhasil membuat Reki dihukum dan malah dipuja-puja oleh masyarakat negeri ini. Ujar Sudibyo. Bagaimana kalau dia membunuh anak kita, Mas? Aku nggak bisa membayangkan itu semua. Hicks. Lieni terisak. Has, jangan berpikiran negatif. Putra kita pasti selamat. Kita pasti akan menemukannya. Ucap Sudibyo sembari membawa Lieni ke dalam pelukannya. Ber. Tubuh Reno menggigil hebat. Luka-luka itu membuat tubuhnya yang lemah menjadi terkena demam tinggi. Reki dan Rio panik karena jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 malam, sementara semua orang sudah tertidur saat ini. Reki terpaksa menggila dengan menggedor-gedor pintu itu untuk meminta pertolongan. Bab ke-48, 3 permintaan. Berisik! Teriak salah seorang pria bertubuh tegap yang ditugaskan Dirim untuk menjaga 3 sekawan itu. Buka dulu bangsat. Ini ada yang sakit. Hardik Reki. Ceklek. Ceklek. Pintu kamar itu terbuka dan memperlihatkan tubuh pria berperawakan tinggi besar memasuki kamar itu. Pria itu melihat Reno menggigil dan menatapnya untuk memastikan. Aku butuh obat penurun demam, lap dan baskom berisi air hangat. Ujar Reki. Di sini bukan rumah sakit, jadi jangan bertingkah. Tunggu di sini. Aku akan laporan dulu sama bos. Pria itu kemudian kembali menutup pintu dan menguncinya. Setelah menunggu hampir 15 menit, pria itu kembali dengan membawa obat demam dan juga obat antibiotik. Serta air mineral sebanyak 3 botol. Ren, ayo minum obatnya. Kamu juga harus banyak minum air putih agar panasmu cepat turun. Ujar Reki. Reno perlahan bangkit meski dibantu oleh kedua temannya itu. Setidaknya keadaan kami jauh lebih baik saat ada kamu, Re. Entah kenapa ada kamu seperti ada yang melindungi meskipun tubuh kami babak belur begini. Ucap Reno setelah berhasil menelan 2 butir obat. Reno benar. Semacam ada orang tua begitu. Timpal Rio. Besok pasti Dirim dan Hilman akan membuat kesepakatan dengan kita. Kalian ingat kata-kataku ini. Di saat ada celah kecil apapun untuk menyelamatkan diri kalian sendiri, lakukan saja. Jangan pikirkan temanmu yang ada di belakang. Apa kalian mengerti? Tanya Reki. Tidak bisa begitu, Re. Susah senang kita harus sama-sama. Ujar Reno. Dasar bodoh. Bukan begitu caranya ingin membalas rasa sakit kita pada Hilman dan Dirim. Kalian harus ingat atas pengkhianatan Hilman dan juga apa yang sudah dia lakukan pada kita. Jangan kasih ampun jika kita berhasil keluar dari sini. Kalau salah satu dari kita ada yang kabur, minimal bisa mengumpulkan orang-orang untuk menyerbu tempat sialan ini. Ujar Reki. Sepertinya aku mulai paham apa yang kamu rencanakan, Re. Pada intinya siapapun yang punya peluang untuk kabur, dia harus membentuk kekuatan agar bisa menyelamatkan teman-teman yang lain. Iya kan? Tanya Rio. Cerdas. Satu lagi, jangan merasa iba pada teman yang sedang diancam. Pokoknya kabur saja. Sebab mau kabur atau tidak kabur hasilnya sama saja. Kita dimanfaatkan di sini. Dan ingat juga, kalian harus sering-sering cek email. Karena di situasi tertentu, kalau aku berhasil kabur juga, aku pasti akan menghubungi kalian lewat email. Jawab Reki. Sepertinya kamu juga harus memusnahkan alamatipmu itu, Re. Bahaya kalau mereka memanfaatkannya. Ujar Reno. Ya, kalian benar. Aku pasti akan melakukannya. Tadi siang aku tidak kepikiran kalau kita harus mencari senjata apapun yang bisa digunakan untuk keselamatan diri. Tadi aku terlalu memikirkan kalian. Ujar Reki. Senjata keselamatan diri? Senjata apa? Tanya Rio. Di situasi seperti ini kita tidak perlu memikirkan aturan main. Jadi sah-sah saja kalau kita mencurinya dari musuh. Kalian mengerti maksudku kan? Tanya Reki yang membuat Reno dan Rio menyeringai. Kali ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Setelah aku pikir-pikir, lebih baik mati di medan perang daripada mati digenjot para pria tidak normal itu. Ucap Rio. Benar, Eri. Kali ini mati pun aku hadapi. Paling tidak kita mati dengan cara terhormat. Ujar Reno. Bagus. Sepertinya semangat kalian sudah kembali. Siapapun orang yang mau melecehkan kalian, patahkan saja batangnya. Tidak usah pedulikan hasil akhirnya. Dan satu lagi, manfaatkan benda apapun di sekitar kita.
Meskipun itu pecahan kaca sekalipun. Kalian pasti mengerti maksudku kan? Tanya Reiki. Sangat mengerti. Jawab Rio dan Reno serentak. Kalau begitu beristirahatlah. Pulihkan tenaga kalian. Ujar Reiki. Reiki, Reno, dan Rio pergi beristirahat. Mereka tahu kalau hari esok bukan hari yang mudah bagi mereka. Tapi mereka akan berjuang demi kebebasan mereka. Sementara itu di tempat berbeda. Zakir tengah menahan kantuknya. Sejak tahu Reiki menghilang, dia langsung mencari keberadaan Reiki dengan meretas CCTV jalanan. Namun tentu saja Hilmam sudah meretasnya lebih dulu, hingga Zakir tidak bisa mengakses CCTV itu lagi. Pelakunya sangat ahli bidang meretas. Sekarang Abdullah pasti akan dimanfaatkan dengan kemampuannya itu. Gumam Zakir. Tunggu. Kalau itu benar tambah bagus kan? Pasti Abdullah akan mencuri kesempatan kirim email sama aku. Abdullah orang cerdas, dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya. Aku sudah mengintai markas selamanya, tapi tidak melihat Hilman. Apa aku bersatu saja ya dengan Hilman untuk mencari Abdullah? Gumam Zakir. Ya sudah, besok aku akan menemui Hilman di bengkel lama. Tapi aku harus menjemput Anissa dari rumah sakit. Setelah mengantar Anissa pulang, aku akan pergi ke bengkel lama. Zakir memutuskan beristirahat sembari berpikir beberapa kemungkinan yang Reiki lakukan. Dan keesokan harinya sesuai dugaan Reiki, Dirim dan Hilman mengajak mereka bernegosiasi. Sebelum kita membuat kesepakatan, aku ingin menceritakan keinginanku yang belum tercapai. Aku ingin menguasai dunia bawah tanah tidak hanya di kota ini, tapi seluruh pelosok negeri. Aku juga ingin orang-orang di luar negeri tahu bahwa aku sosok yang ditakuti. Dan aku ingin kamu yang mewujudkannya. Ucap Dirim. Sekarang aku baru tahu. Dirim ini tidak hanya orientasi seksualnya saja yang menyimpang, tapi dia juga seorang psikopat. Otaknya ini benar-benar tidak waras. Lebih cocok dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Batin Reiki. Kamu ingin aku bagaimana untuk mewujudkan semua keinginanmu itu? Lalu apa keuntunganku? Sampai kapan kamu menahanku? Tanya Reiki. Aku ingin kamu yang menghasilkan uang untukku dengan jalan meretas di luar negeri. Kalau di dalam negeri, aku rasa tidak bisa lagi menggunakan alamatmu itu. Aku ingin kaya raya melebihi juragan minyak di Dubai. Jawab Dirim. Benar-benar sakit jiwa. Batin Reiki. Lalu apa keuntungan buatku? Kapan kamu melepaskanku? Tanya Reiki. Kamu bisa mengajukan 3 permintaan padaku. Aku akan melepaskanmu setelah 5 tahun terhitung dari kamu menandatangani surat perjanjian ini. Jawab Dirim. Reiki tampak terdiam sejenak. Dia benar-benar harus berpikir keras agar kata yang keluar dari mulutnya adalah kata yang bermanfaat dan menguntungkan di pihaknya. Surat perjanjian seperti ini tidak akan pernah berlaku untuk orang sepertimu, terlebih untuk kalangan mafia. Kita bisa melakukan pekerjaan kotor, jadi tidak masalah kalau cuma berbohong. Tapi itu tidak masalah, mungkin sudah ada peningkatan dalam dunia mafia. Aku akan menandatanganinya nanti. Ujar Reiki. Lalu apa 3 keinginanmu yang ingin aku penuhi? Tanya Dirim. Pertama, pertemukan aku dengan Anissa meski sekali saja. Jawab Reiki. Dirim tampak terdiam sejenak karena sejujurnya dia tidak suka Reiki bertemu dengan istrinya. Akan aku kabulkan. Kapan kamu ingin bertemu dengannya? Tanya Dirim. Hari ini juga. Jawab Reiki dengan tegas. Baiklah, aku akan mengabulkannya. Ujar Dirim yang membuat hati Reiki jadi berbunga-bunga. Pria itu sangat tidak sabar untuk bertemu dengan sang pujaan hati. Lalu apa permintaanmu yang kedua? Tanya Dirim. Selama aku membuatmu kaya, aku tidak ingin pergerakanku dibatasi. Jawab Reiki. Maksudnya? Tanya Dirim. Aku butuh kebebasan dengan dunia luar. Aku tidak mau dikurung dan hanya menghasilkan uang untukmu. Jawab Reiki. Apa kamu pikir aku ini bodoh? Kamu akan meminta bantuan pada orang tuamu yang polisi itu. Dan kamu pasti bisa menyusun rencana untuk menghancurkanku. Tanya Dirim. Ternyata kamu itu memang bodoh. Kenapa kamu sangat tidak suka kalau orang lain mengataimu bodoh? Pada kenyataannya memang begitu. Kenapa kamu harus khawatir? Bukankah nasib keluargaku ada pada snipermu? Kamu juga bisa memberikan pelacak di tubuhku. Jawaban Reiki membuat Dirim tertawa lepas. Tidak sia-sia aku mencintaimu, Hani, karena kamu memang cerdas.
Dan kita memang saling melengkapi satu sama lain. Ujar Dirim yang membuat Reki serasa ingin muntah mendengarnya. Terus saja kamu tertawa dan berangan-angan. Karena sekali saja kamu menyetujuinya, maka kamu sudah melakukan kesalahan fatal. Kamu pikir kenapa aku ingin menjadi mafia? Itu karena aku sudah tahu segalanya di bidang ini. Batin Reki. Lalu apa permintaanmu yang ketiga? Tanya Dirim. Tidak ada seks antara kita, antara anak buahmu dan teman-temanku. Baik itu secara manual, oral maupun anal. Jawab Reki dengan tegas. Mendengar hal itu, tentu saja Dirim tidak suka. Sudah lama dia memimpikan untuk bisa bermesraan dengan Reki yang gagah dan jantan. Ajukan permintaan yang lain. Kalau teman-temanmu mungkin aku bisa mengabulkannya. Tapi kalau kamu aku nggak bisa, Hani. Ucap Dirim. Lelaki itu hanya perkataannya yang bisa dipegang. Kalau kamu mengingkari ucapanmu, lalu ucapanmu yang lain pasti dusta juga. Kamu kan menyuruhku meminta 3 permintaan, dan itulah permintaanku. Ujar Reki. Tapi permintaan terakhirmu sangat berat bagiku. Ujar Dirim. Aku tidak peduli. Seharusnya kamu mikir juga. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Orientasi seksualku berbeda denganmu. Mana bisa orang normal tiba-tiba dijadikan tidak normal sepertimu? Minimal selama 5 tahun kamu berusaha membuat aku jatuh cinta padamu. Siapa tahu karena aku terbiasa denganmu, aku jadi tidak waras juga. Sindir Reki. Dirim lagi-lagi terdiam dan terlihat berpikir keras. Ayolah setujui saja. Karena kalau kamu setuju, setidaknya aku dan teman-temanku terbebas dari perbuatan laknat itu selama 5 tahun. Ya pula kalau sampai 5 tahun karena aku bisa pastikan. Aku akan bebas sebelum 1 tahun atau 1 bulan sekalipun. Batin Reki. Sepertinya apa yang kamu bilang benar juga. Itu memang cara terbaik untuk menumbuhkan perasaan di antara kita. Selama pendekatan kita, aku mohon jangan tolak apapun yang aku berikan ya. Ucap Dirim. Memberikan? Memberikan apa maksudnya? Batin Reki. Kamu terlihat bingung. Aku akan menjelaskannya untukmu. Jadi aku ingin mendekatimu seperti cara orang-orang yang mendekati kekasihnya. Memberikan bunga misalnya, memberikan coklat, atau memberikan apa yang kamu inginkan. Ucap Dirim. Oh, orang gila tahu juga bersikap romantis. Aku aja kalah sama dia. Batin Reki. Tidak masalah. Lakukan saja apapun yang kamu mau, asal 3 permintaanku tadi terpenuhi. Ujar Reki. Karena permintaan terakhirmu berat, aku juga ingin memberikanmu 2 pilihan nanti. Ujar Dirim. 2 pilihan? Pilihan apa? Tanya Reki. Kamu akan tahu saat bertemu dengan Anissa nanti. Jawab Dirim. Kira-kira apa rencana pria tidak waras ini? Tapi apapun itu, yang penting aku bertemu dengan Anissa dulu. Batin Reki. Baiklah, aku akan setuju. Tanpa pikir panjang, Reki menyetujui ucapan Dirim yang syarat akan makna. Lalu kapan kamu akan mempertemukan aku dengan Anissa? Tanya Reki. Nanti sore. Aku akan mengajakmu dan teman-temanmu melihat pemandangan yang menakjubkan. Sekalian di sanalah nanti kamu akan dihadapkan dengan 2 pilihan. Jawab Dirim. Sekarang kamu kembali dulu bersama teman-temanmu. Sambung Dirim. Di sepanjang jalan menuju kamar, Reki berpikir keras tentang perkataan Dirim. Tapi dia sama sekali tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Dirim selanjutnya. Reki memutuskan akan mendiskusikan hal itu dengan kedua temannya. Sementara itu, Reno dan Rio yang menunggu kedatangan Reki tak kalah gelisah. Saat sahabatnya itu masuk ke dalam kamar, tangan Reki langsung ditarik oleh kedua sahabatnya itu. Bagaimana, Re? Apa hasil kesepakatan kalian? Tanya Reno. Si Dirim ini benar-benar sakit jiwa. Dia ingin kaya raya, tapi ingin aku yang membuatnya kaya. Jawab Reki. Maksudnya bagaimana? Tanya Rio. Dia ingin aku meretas akun luar negeri tapi menggunakan alamat tipku. Jadi meski ketahuan, dia sama sekali tidak dirugikan. Dasar manusia licik. Umpat Reki. Terus apa lagi? Tanya Reno. Orang seperti itu tentu saja kita harus memanfaatkannya juga. Dia memperbolehkan aku untuk mengajukan 3 permintaan kalau aku setuju dengan permintaannya. Jawab Reki. Lalu apa yang kamu minta? Tanya Rio. Aku minta dipertemukan dengan Anissa hari ini. Aku tidak ingin pergerakanku dibatasi selama aku membuatnya kaya. Dan yang ketiga, tidak ada seks baik itu aku ataupun kalian berdua.
Jawab Reki. Permintaan yang bagus, Re. Tapi apa menurutmu dia akan menuruti ucapanmu dengan cuma-cuma? Tanya Rio. Tentu saja tidak. Manusia licik itu bahkan mengajukan syarat lain karena keberatan dengan permintaanmu yang ketiga. Jawab Reki. Syarat lain? Tanya Reno. Ya, dia akan memberikan aku 2 pilihan saat bertemu dengan Anissa nanti sore. Dia juga akan mengajak kalian berdua. Hal inilah yang tidak bisa aku tebak. Menurut kalian kira-kira dia ingin memberikan aku 2 pilihan apa ya? Tanya Reki. Kenapa kedengarannya ada sesuatu yang tidak beres? Gumam Reno namun masih bisa didengar oleh Rio dan Reki. Ayolah, aku ingin mendengar semua tentang pendapat kalian tentang 2 pilihan itu. Keluarkan semua apa yang ada di otak kalian. Jadi kita bisa mengantisipasi apa yang terjadi ke depannya. Ujar Reki. Kalau menurut perkiraanku, dia pasti mengajakmu bertemu dengan Anissa di tempat sepi. Dalam hutan misalnya. Karena kalau di tempat ramai, dia tidak ingin mengambil resiko diketahui oleh warga sipil dan keberadaan kita di sini terendus. Bagaimana kalau pilihan yang dia maksud adalah pilih salah satu antara sahabatmu atau istrimu? Tanya Reno. Maksudmu apa? Tanya Reki yang mendadak gugup. Coba kamu pikir. Kenapa dia mengajak kami berdua? Padahal jelas-jelas yang ingin bertemu dengan Anissa adalah kamu. Bagaimana kalau dia menciptakan situasi genting dan memberikan pilihan antara hidup dan mati? Antara hidup temanmu atau hidup istrimu? Jawab Reno. Apa yang dikatakan Reno ada benarnya juga. Kalau dia mengajak bertemu di dalam hutan, akan sulit untuk melepaskan diri. Kemungkinannya sangat kecil. Timpal Rio. Lalu kemungkinan apa yang membuat kita bisa selamat dari pilihan itu? Tanya Reno. Kecuali dia mengajak kita bertemu di atas air. Jawab Rio. Di atas air? Tanya Reki. Maksudku laut. Kalau di laut, meski kita dijatuhkan ke dalamnya, kemungkinan selamat masih ada. Jawab Rio. Kemungkinan selamat dari mana? Kalau di tengah-tengah laut, siapa yang mau menolong kita? Meski kita pandai berenang sekalipun, kita pasti akan mati juga. Ujar Reno. Tapi ucapan Rio ada benarnya juga. Baiklah, katakanlah kita memang berada di posisi di atas laut. Maka kalian jangan ragu kalau disuruh melompat. Aku akan pikirkan bagaimana caranya agar melepaskan benda apapun untuk membantu kalian mengapung. Kalian mempunyai kemampuan menyelam berapa lama? Tanya Reki. 3 menit. Jawab Rio dan Reno bersamaan. Itu bagus. Kalian bisa berpura-pura tenggelam selama 3 menit. Kalau kalian tetap memakai celana ini, maka kalian lepaskan di dalam air. Karena celana jeans akan membuat tubuhmu semakin berat dalam air. Ujar Reki. Kami mengerti. Tapi masalahnya, itu kan cuma hayalan kita. Bagaimana kalau posisi kita tidak semudah itu? Bagaimana kalau posisi tangan kita sedang terikat? Tentu saja riwayat kita akan tamat seketika. Paru-paru dan perut kami langsung membuncit dan mayat kami akan dimakan hiu ganas. Ujar Reno. Mungkin ini bisa menjawab kekhawatiranmu. Ucap Reki sembari menunjukkan sebuah kara di hadapan Reno Rio. Kara? Ini keren, Bray. Bagaimana bisa kamu mendapatkannya? Tanya Reno. Manusia nggak waras itu mencari kesempatan dalam kesempitan untuk memelukku sebelum aku kembali ke kamar ini. Makanya saat dia memelukku tadi, aku mengambil kara ini. Jawab Reki. Tahu gitu kenapa kamu nggak ngambil pistolnya terus kamu ledakan kepalanya? Ujar Rio. Aku juga maunya begitu. Tapi dia memiliki keberuntungan besar hingga belum bisa mati di tanganku hari ini. Ujar Reki. Untuk sekarang kara ini adalah senjata berharga kita. Bagaimanapun caranya, kita anggap kara ini melebihi pisau, golok, parang, atau bahkan samurai sekalipun. Sambung Reki. Aku mengerti. Biar aku yang menyimpannya. Ujar Reno. Kenapa kamu? Kenapa tidak aku saja? Tanya Rio. Aku akan menyimpannya di celana dalamku. Pria di markas ini juga tahu kalau onderdilku lebih besar dari milikmu. Jadi menyimpan satu kara di dalam sana tidak masalah bagiku. Jawab Reno sembari terkekeh. Sombong. Nanti kalau aku berhasil lolos dari sini, aku akan mengurut onderdilku di Makerot. Ujar Rio yang membuat Reno dan Reki jadi tertawa keras. Tapi, bagaimana kalau dia mengajak bertemu di dalam hutan? Tanya Rio yang membuat tawa Reno dan Reki mereda seketika. Kara ini menjadi tidak berguna kalau diri menodongkan pistolnya antara temanmu atau istrimu. Sambung Rio.
Maka kalau situasi itu terjadi, kamu jangan ragu untuk memilih istri Mure. Ujar Reno. Kenapa? Apa kalian tidak ingin hidup lagi? Tanya Reki. Kami tidak masalah tiada, tapi keturunanmu harus tetap ada. Bisa jadi dia yang akan membalaskan dendam kita suatu hari nanti. Lagi pula kami tahu, Anissa tiada, maka duniamu juga akan ikut hancur, bukan? Aku percaya kamu akan membalaskan rasa sakit hati kami pada manusia-manusia laknat itu. Ujar Rio. Aku setuju, ujar Reno. Maka berdoalah semoga kita bertemu di laut. Ujar Reki. Sementara itu di tempat berbeda, Zakir tengah membuat panggilan untuk Lieni. Makcik, kapan akan Anissa pulang dari rumah sakit? Tanya Zakir. Jam 3 sore. Kamu jadi jemput kan? Tanya Lieni. Jadi, sekarang aku mau bertemu Hilman dulu. Mungkin berdiskusi dengannya akan membuahkan hasil. Jawab Zakir. Baiklah, kami tunggu. Sekarang sudah jam 1, kamu masih punya waktu 2 jam untuk berdiskusi dengannya. Ujar Lieni. Iya, Makcik? Jawab Zakir. Zakir kemudian mengakhiri panggilan itu dan bersiap-siap pergi. Namun ucapan Moko yang tidak sengaja mendengar percakapan Zakir membuat pria berusia 26 tahun itu menghentikan langkahnya. Jangan temui dia, apalagi berdiskusi dengannya, bos. Ucap Moko. Kenapa? Tanya Zakir. Aku sempat berhubungan dengan teman lamaku yang masih bekerja di markas itu. Aku menanyakan bagaimana keadaan di sana saat bos Reki tidak ada. Dia bilang Hilman terlihat aneh dan mendominan. Dia bersikap bossy dan juga perhitungan setengah mati. Dia bilang bengkel akan bangkrut, pesanan barang di markas juga nihil karena orang-orang tidak mempercayai bos Reki lagi. Kata-katanya seolah mendoktrin kalau bos Reki itu tidak akan pernah muncul lagi di hadapan mereka. Jawab Moko. Bos, entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres dengan bos Hilman. Aku tidak tahu apa perubahan sikapnya itu karena stres mengerjakan tugas bengkel dan markas sendirian atau ada hal lain yang terjadi. Sambung Moko. Zakir tampak mencerna ucapan Moko. Apa kamu ingin mengatakan hilangnya Abdullah ada hubungannya dengan dia? Tapi dia juga ikut bersaksi di pengadilan, bukan? Tanya Zakir. Kita tidak tahu sedang berhadapan dengan musuh seperti apa. Bisa jadi apa yang terlihat tidak seperti pada kenyataannya. Jawab Moko. Aku mengerti. Terima kasih Moko, aku pergi dulu. Aku mau menjemput istri Abdullah di rumah sakit dulu. Ucap Zakir. Moko mengangguk. Namun saat Zakir baru mau pergi ke rumah sakit, Hilman datang lebih dulu ke rumah sakit untuk menemui Anissa. Di ruangan itu ada Lieni dan juga orang tua Anissa. Hilman? Lieni menyapa sahabat putranya itu dengan senyum di bibirnya. Tante, Hilman mencium tangan Lieni dan juga orang tua Anissa. Ada apa kamu datang ke sini? Apa kamu tahu sesuatu tentang Reki? Tanya Lieni. Iya, aku datang ke sini atas perintahnya. Jawab Hilman dengan nada tenang. Benarkah? Di mana dia? Tanya Anissa dengan antusias. Tadinya dia ingin memberikan kejutan untuk Anissa, tapi kejadiannya malah heboh lebih dulu di media. Reki sama sekali tidak hilang, dia membeli sebuah kapal pesiar untuk mengajak Anissa merayakan kebebasannya. Tapi kejadiannya malah di luar dugaan seperti ini. Ucap Hilman sembari terkekeh. Apa kamu punya bukti kalau dia memang ada? Anissa sedikit waspada. Reki sudah menduganya, kamu pasti tidak percaya semudah itu. Dia membuat video ini untukmu. Ucap Hilman. Hilman menyodorkan ponselnya pada Anissa. Di video itu terlihat Reki berada di sebuah kapal dan melambaikan tangannya ke arah kamera ponsel. Air mata Anissa menetes karena dia sangat merindukan suaminya itu. Ma, aku mau bertemu Koko. Ucap Anissa. Temuilah. Bersenang-senanglah. Beritahu tentang kehamilanmu di sana. Ujar Lieni. Anissa hamil. Hilman berpura-pura tidak tahu. Ya, tolong antar Anissa dengan selamat ya, Man. Ucap Lieni. Siap, Tante. Aku akan menjaga Anissa dengan nyawaku. Ucap Hilman. Ayo kita pergi sekarang. Kalau tidak cepat, nanti aku akan diomeli habis-habisan oleh Reki. Kamu tahu sendiri kan? Suamimu itu sangat pemarah dan mulutnya sangat pedas. Ucap Hilman yang membuat Anissa jadi terkekeh. Anissa kemudian turun dari tempat tidur karena dia memang sudah siap sejak tadi untuk dijemput oleh Zakir.
Anissa dan Hilman pun pergi selelah berpamitan dengan Lieni dan juga orang tua Anissa. Saat mereka hilang di balik koridor di sebelah kiri, Zakir muncul di koridor sebelah kanan. Ceklek. Tante, ayo kita pulang sekarang. Ujar Zakir saat pintu ruangan sudah terbuka. Eza, Anissa baru saja dijemput oleh Hilman. Katanya mau nemuin Reiki di kapal. Jadi ternyata selama ini Reiki nggak hilang, dia mau buat kejutan untuk Anissa dengan membeli sebuah kapal pesiar. Jadi sekarang mereka pergi ke sana. Ujar Lieni. Tapi apa? Sudah berapa lama dia pergi? Tanya Zakir panik. 5 menit yang lalu. Ada apa? Kenapa kamu terlihat panik begitu? Tanya Lieni. Aku tidak punya banyak waktu menjelaskannya. Apa Anissa membawa ponselnya? Tanya Zakir. Ya, jawab Lieni. Hubungi Pak Cik Sudibyo. Lacak nomor ponselku. Ada kemungkinan Hilman dalang di balik semua ini. Ucap Zakir sembari keluar dari pintu. Tapi kata-kata Lieni tidak lagi didengar oleh Zakir karena pria itu sudah keluar dari ruangan itu. Zakir sudah mengaktifkan GPS pada ponsel Anissa sejak Reiki masuk dalam penjara atas suruhan sahabatnya itu. Jadi dia tidak kesulitan untuk mengikuti jejak Anissa saat ini. Di sisi yang berbeda, Reiki, Reno, dan Rio bisa bernafas lega karena keberuntungan berpihak pada mereka saat ini. Dirim benar-benar mengajak Anissa bertemu di laut, sementara tangan Rio dan Reno sudah terikat ke belakang. Harusnya kalian bisa selamat jika memang terjadi sesuatu sesuai perkiraan kita. Aku mohon jangan kecewakan aku. Ucap Reiki. Pasti. Apa kamu melihat benda yang bisa membantu kami selamat dari tenggelam nantinya? Tanya Reno. Kalian tenang saja. Meskipun harus usaha, aku pasti akan membantu kalian. Jawab Reiki. Zakir menambah kecepatan mobilnya untuk mengejar mobil Hilman. Dan Zakir cukup terkejut karena Hilman benar-benar membawa Anissa ke dermaga. Aku merasa ada yang tidak beres. Mustahil Abdullah menyuruh Hilman yang bukan muhrim istrinya untuk menjemput Anissa. Abdullah bukan pria romantis dan dia sangat cemburuan. Dia bahkan tidak mengizinkan aku mengantar istrinya menemui pengacara pribadinya. Batin Zakir. Zakir melihat Hilman membawa Anissa dengan menaiki sebuah kapal kecil yang kecepatannya lumayan di atas rata-rata. Zakir melirik ke kiri dan ke kanan untuk melihat situasi karena dia takut sedang diawasi. Zakir memutuskan melepas baju kemejanya dan juga celananya. Saat ini dia hanya mengenakan baju kaos dalam dan juga celana boxer agar tidak terlalu menarik perhatian. Pak, berapa sewa kapal yang ini? Tanya Zakir yang berpura-pura bertanya. Masnya baru ya di sini? Ya, aku ingin menikmati laut. Apa bisa saya sewa? Sekalian ada teropong tidak? Tanya Zakir. Ada. Sewanya 500 untuk 1 jam. Oke, saya sewa ya, Pak. Ini uangnya. Ujar Zakir sembari menyodorkan uang pada orang yang menyewakan jasa kapal. Zakir tidak ingin membuang waktu lagi. Dia pun segera naik kapal kecil itu dan mengejar Hilman. Zakir juga tetap menjaga jarak agar keberadaannya tidak ketahuan dengan cara berjalan sedikit menepi. Zakir meneropong keberadaan kapal Hilman sembari tetap membawa kapal kecil yang dia kendarai. Dapat pria itu lihat kalau Hilman berhenti menyalakan mesin kapalnya karena sudah sampai pada sebuah kapal yang berhenti di tengah laut lepas. Kapal itu kemudian berjalan perlahan setelah Anissa dan Hilman naik ke atas sana. Bab ke-49, Darurat. Zakir mematikan mesin kapalnya. Kapal itu sengaja dia buat menepi agar tetap memberikan jarak antara kapal kecil miliknya dengan kapal besar milik Dirim. Zakir memperkirakan jaraknya itu sekitar 80 meter dari tempatnya mengintai. Zakir memeriksa ponselnya yang ternyata sama sekali tidak memiliki sinyal. Dan Zakir yakin Sudibyo akan kesulitan melacak keberadaannya saat ini. Ada apa dengan pulau ini? Apa di sini memang susah sinyal? Gumam Zakir sembari mengguncang-guncang ponselnya, berharap sinyal muncul walau hanya 1 batang saja. Zakir kembali memantau dengan teropongnya. Kali ini tubuhnya menegang saat melihat sosok Reiki yang didampingi oleh 2 orang berbadan besar dan Anissa yang berada di lantai atas kapal dengan Hilman yang berada di belakangnya. Sudah kuduga, ada yang tidak beres dengan pria yang bernama Hilman itu.
Itu artinya Abdullah sudah tahu kalau pengkhianat itu adalah Hilman. Kasihanlah sangat nasib awak Abdullah. Sekarang yang bisa aku lakukan adalah melihat apa yang terjadi dulu. Aku ingin tahu mereka ingin membawa Abdullah dan Anissa kemana. Setelah berhasil membuntuti mereka, barulah aku meminta pertolongan sama Pak Cik Sudibyo. Gumam Zakir. Ini semua sinyal punya pasal. Tunggu aku kayak nanti. Aku beli semua sinyal di muka bumi ini. Gerutut Zakir. Sementara itu di atas kapal, Anissa sangat bahagia saat melihat kehadiran suaminya berada tepat di depan matanya. Namun Anissa merasa Reki terlalu berlebihan kalau pertemuan mereka harus disaksikan banyak orang. Nisa, gumam Reki saat melihat Anissa di depan matanya dengan jarak sekitar 5 meter. Koko, gumam Anissa dengan mata berkaca-kaca. Namun saat keduanya saling ingin menuju ke arah satu sama lain, tangan mereka tiba-tiba dicekal yang membuat Anissa menoleh ke arah Hilman. Lepaskan! Aku tidak memperbolehkanmu menyentuhku. Ucap Anissa yang dijawab seringai aneh dari Hilman. Hilman! Lepaskan tangan istriku brengsek! Hardik Reki. Lihatlah suamimu yang pencemburu itu. Dia begitu tidak sabar ingin memelukmu. Ucap Hilman. Lepaskan aku! Anissa menarik kuat tangannya, namun bertambah dicekal dengan kuat oleh Hilman. Oh, sakit! Anissa meringis kesakitan. Hilman bajingan! Aku bunuh kamu! Umpat Reki. Reki berusaha berontak dan ingin maju ke arah Hilman. Setelah diamankan oleh 4 orang bertubuh besar, barulah Reki berhasil dijinakan. Meski begitu, dia masih saja berusaha untuk berontak. Au! 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 Bukan begitu aturan mainnya, Hani. Kita memang membuat kesepakatan agar kamu bisa bertemu dengan istrimu. Tapi bukan berarti aku mengizinkanmu untuk menyentuhnya. Aku sudah berbaik hati loh menuruti kemauanmu, jadi kamu juga harus menghargai perasaanku. Ucap Dirim yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Ini maksudnya apa ya? Jadi Koko adalah sandera mereka? Dan Hilman. Astagfirullah. Jadi Hilman adalah pengkhianat sebenarnya? Batin Anissa. Anissa menoleh ke arah Hilman dengan tatapan membunuh. Jadi kamu pengkhianat sebenarnya? Jadi semua bantuan, kebaikan, kepedulianmu selama ini hanya kamuflase? Luar biasa sekali kamu, Hilman. Memiliki sahabat sepertimu adalah mimpi buruk bagi suamiku. Apa salah dia sama kamu? Kenapa kamu jadi lupa diri? Anissa begitu emosional terhadap Hilman. Sebaiknya tutup saja mulutmu itu. Aku sama sekali tidak membutuhkan ceramah murahan dari mulutmu. Apapun yang terjadi hari ini, itu semua karena ulahmu. Kenapa kamu harus hadir dalam kehidupannya? Hardik Hilman. Hei bangsat! Hati-hati dengan ucapanmu itu. Berdoalah pegangan tangan pria-pria bertubuh besar ini tidak lepas dari tubuhku, kalau tidak aku bersumpah akan merobek-robek mulut sampahmu itu. Hardik Reki. Jalankan kapalnya. Diri memberi instruksi dengan suara lantang. Sial. Kapalnya jalan. Mau kemana mereka? Gumam Zakir saat dia melihat kapal Diri mulai bergerak melalui teropongnya. Sebenarnya apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Kita sudah membuat kesepakatan. Aku akan membuatmu kaya dengan meretas akuban luar negeri. Aku hanya ingin bertemu istriku, kenapa kamu melarangku untuk menyentuhnya? Reki sengaja berkata panjang lebar dan menyinggung soal peretasan bani luar negeri. Itu karena dia ingin Ansia mengerti situasi yang tengah dia hadapi saat ini. Jadi Koko disandera hanya karena ingin memanfaatkan kemampuannya itu? Batin Anissa. Anissa memperhatikan di sekeliling kapal untuk mengetahui situasi kapal itu. Jangan menguji kesabaranku, Hani. Dengan kamu menatapnya saja, itu sudah membuatku cemburu. Jadi aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Ucap Dirim. Oh astaga, pria tidak waras ini malah membahas hubungan tidak normalnya itu. Bagaimana kalau Anissa salah paham? Batin Reki. Maksud pria itu apa ya? Kenapa aku menangkap seperti kesannya dia sedang cemburu pada kekasihnya? Astagfirullah, jadi suamiku ditaksir oleh pria homo. Batin Anissa. Sebaiknya katakan apa yang perlu kamu katakan. Karena sebentar lagi kamu harus menentukan satu di antara 2 pilihan. Ucap Dirim. Dirim bangsat. Meski rencananya sudah terbaca oleh kami, tapi aku tidak menyangka kalau kejadiannya akan se-ekstrim ini. Tapi yang pasti semuanya harus selamat.
Dengan aku memilih Anissa nanti, maka Dirim akan menjatuhkan Rio dan Reno ke laut. Reno dan Rio sudah siap dengan petualangan mereka. Kemudian Anissa akan selamat. Batin Reiki. Reiki tampak menghembuskan nafas kasar dan kemudian menatap ke arah mata istrinya itu. Banyak hal yang tidak aku ungkapkan, namun aku bicarakan dengan perbuatanku selama ini. Kamu selalu bertanya padaku apa aku mencintaimu atau tidak, dan selalu aku jawab dengan senyuman saja saat itu. Andai waktu bisa diputar kembali, pastilah aku akan menjawabnya dengan suara lantang. Aku tahu ini sedikit terlambat, tapi aku ingin kamu tahu, Anissa. Aku sangat mencintaimu, aku benar-benar tergila-gila padamu. Di setiap helaan nafasku cuma ada namamu. Suara Reiki tercekat di tenggorokan karena air matanya yang berdesakan keluar membuatnya suaranya mendadak hilang sejenak. Hicks! Anissa terisak saat mendengar ungkapan perasaan Reiki di situasi yang tidak biasa itu. Aku jatuh cinta padamu sejak hari di mana kamu membuka cadarmu. Kamu sangat cantik hingga mataku selalu mencuri-curi pandang ke arahmu. Meskipun aku selalu menunjukkan sikap dinginku, tapi itu karena aku tidak tahu cara mengekspresikan rasa cintaku padamu. Sekarang sudah ada buah cinta kita di dalam rahimmu, hasil kerja keras kita. Aku sangat mencintai kalian, aku sangat mencintai kalian. Hicks! Hicks! Aku juga sangat mencintaimu, Ko. Hicks! Anissa terisak hebat. Kini Anissa tidak terkejut lagi kenapa Reiki sudah tahu tentang kehamilannya. Dia sadar kalau selama ini pasti sudah diincar oleh orang-orang itu. Tolong jaga anak kita, Anissa. Aku berjanji suatu saat nanti pasti kembali pada kalian. Ucap Reiki yang kemudian mendapat anggukan kepala dari Anissa. Oh, mengharukan sekali sih. Aku benar-benar cemburu loh, Hani. Tapi aku pastikan suamimu tidak akan kembali padamu. Dia pasti akan jadi milikku selamanya. Ujar Dirim. Reiki mengedipkan mata ke arah Anissa seolah ingin memberikan kode agar istrinya itu tidak terprovokasi. Anissa yang mengerti lebih memilih diam dan menundukkan kepala. Reiki menghapus air matanya dan matanya melirik ke arah pelampung dan juga tumpukan baju pelampung. Sekarang kamu ingin aku memilih apa? Tanya Reiki. Bawa dua orang itu ke sini. Ucap Dirim. Dua orang bertubuh tegap masuk ke dalam kabin untuk membawa Rio dan Reno naik ke atas kapal bagian atas. Saat dua pria itu keluar, mata Anissa terbelalak. Anissa tahu betul siapa dua orang itu. Meski dirinya tidak pernah bertemu langsung dengan Reno, tapi dia pernah melihat pria itu melalui media sosial di ponsel Sialin. Jadi selama ini mereka disekap oleh Hilman dan komplotannya? Pantas saja sulit ditemukan. Batin Anissa. Anissa kembali menoleh ke arah Hilman, pria yang menurutnya tidak punya hati itu. Sementara itu Reno dan Rio sama-sama menoleh ke arah Reiki yang juga melirik ke arahnya. Aku ingin kamu memilih. Apa kamu lebih memilih persahabatanmu yang bertahun-tahun atau kamu lebih memilih istrimu yang baru kamu kenal beberapa bulan? Ujar Dirim. Jika kamu tidak memilih orang itu, maka orang itu akan dijatuhkan ke laut untuk dijadikan santapan hiu. Sambung Dirim. Apa kamu sudah gila? Apa nyawa orang lain kamu anggap sebagai lelucon? Tanya Reiki. Oh tidak, Hani. Kamu belum tahu saja membunuh orang itu sangat menyenangkan. Di bagian dadamu akan merasa ada sesuatu yang meletup-letup. Cobalah dulu, baru kamu tahu rasanya nanti. Sekali kamu membunuh orang, kamu akan ketagihan. Aku yakin kamu akan menginginkannya lagi dan lagi. Jawab Dirim. Dasar tidak waras. Umpat Reiki. Jangan bicara seperti itu, Hani. Aku bisa sakit hati loh. Ucap Dirim. Ayolah, Re. Jangan banyak basa-basi, kita sudah melakukan simulasi berkali-kali. Kami pasti bebas. Batin Reno. Jantung Reno dan Rio saat ini sedang berdegup dengan kencang. Meski mereka sudah latihan berkali-kali, tapi latihan di darat dengan langsung menyentuh laut tentu saja berbeda. Terlebih saat ini posisi kapal sedang berjalan. Ada yang mau kamu sampaikan untuk para sahabatmu jika mereka tidak terpilih? Tanya Dirim. Reiki menoleh pada Reno dan Rio dengan tatapan nanar. Kalau seandainya aku tidak memilih kalian, aku harap kalian mengerti. Tidak memilih bukan berarti tidak menyayangi kalian. Aku sangat menyayangi kalian. Kalau situasinya bukan seperti ini, aku bahkan rela mengorbankan nyawaku sendiri demi kalian. Ucapan Reiki benar-benar menyentuh relung hati terdalam Reno dan Rio, hingga mata dua pemuda itu dibuat berkaca-kaca. Jadi apa pilihanmu, Hani?
Tanya Dirim. Aku memilih istriku. Jawab Reki dengan kepala tertunduk. Maafkan aku, Higgs. Reki kembali menatap wajah Reno dan Rio dengan wajah yang dipenuhi air mata. Tidak tahan melihat hal itu, Reno dan Rio mengangguk dengan tangis yang serupa. Ya Allah ya Tuhanku, lindungilah kami dari orang-orang zolim ini. Jangan biarkan yang batil menang. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zolimin. Anissa melafazkan bait-bait doa itu hingga berkali-kali, diiringi air matanya yang mengalir deras. Siapa dua orang itu? Kenapa mereka diikat? Apa mereka ingin mendorong dua orang itu ke laut? Gumam Zakir. Dua orang itu, apa jangan-jangan mereka dua sahabat Abdullah yang menghilang? Jadi selama ini Hilman berpura-pura mencari, tapi ternyata dia yang menyembunyikannya. Dasar babi ngepet si Hilman ini. Umpat Zakir. Zakir menoleh ke kiri dan ke kanan untuk melihat benda yang bisa digunakan saat situasi darurat seperti sekarang ini. Zakir melihat sebuah tali tambang dan menghentikan sejenak kapal itu. Pria itu kemudian mengikat tali tambang itu di ujung besi bagian belakang kapal. Setelah selesai, dia pun kembali menyalakan mesin kapal dan mengikuti kapal Dirim lagi. Lalu tunggu apa lagi? Dorong dua orang itu ke laut, ucap Dirim. Reki, Rio, dan Reno memang sepakat untuk tidak menahan Reno dan Rio berada di situasi itu. Reki bisa saja menahan Reno dan Rio tinggal dengan alasan menjadikan mereka sebagai partner saat meretas. Toh keahlian meretas Reno dan Rio juga tidak perlu diragukan lagi. Tapi menahan Reno dan Rio itu berarti membuat peluang untuk selamat dan bebas akan sangat kecil. Dua orang bertubuh besar mendekat ke arah Reno dan Rio. Terkutuklah kamu, Hilman. Kalau aku berhasil lolos dari maut, aku akan memangsa adikmu itu. Lihat saja, teriak Rio yang membuat Hilman jadi berang. Jatuhkan sekarang, teriak Hilman. Biururar. Reno dan Rio dijatuhkan secara bersamaan. Tidak ake, Higgs. Anissa berteriak histeris. Reno, Rio, teriak Reki. Oh kasihan, mereka pasti sulit naik ke permukaan karena mereka sedang memakai celana jeans. Itu pasti membuat mereka seperti digantungi oleh batu, ucap Dirim dengan ekspresi wajah yang menyebalkan. Oh sial, mereka benar-benar membuat mereka jatuh. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka sekarang. Kalau tahu ada yang menyelamatkan mereka, orang-orang itu pasti akan memutar arah dan akan melenyapkan aku juga, gumam Zakir. Sementara itu di dalam air, Reno dan Rio saat ini tengah berjuang. Mereka sangat bersyukur karena mereka dijatuhkan secara bersamaan. Jadi jarak mereka saat terjatuh tidaklah jauh. Rio kemudian sekuat tenaga mendekat ke arah Reno, meski terasa berat karena celana jeans yang dia gunakan. Untungnya sebelum keluar dari kabin, Reki sudah melepas kancing celana mereka. Jadi Rio tidak kesulitan saat akan mencari Carol di dalam celana dalam milik Reno. Posisi tangan yang terikat ke belakang memang membuat mereka kesulitan. Rio berusaha mensejajarkan posisinya dengan tubuh Reno saat ini. Mereka tidak punya banyak waktu karena mereka hanya punya waktu 3 menit untuk bertahan di dalam air. Rio merogoh celana dalam Reno dan berhasil mendapatkan Carol itu. Rio menyerahkan Carol itu ke tangan Reno agar sahabatnya itu segera memotong tali yang mengikat tangannya di belakang. Dengan tangkas Reno mulai memotong tali itu dan berhasil terputus. Saat tali itu terputus, Rio mengambil nafas sejenak di permukaan air. Setelah itu dia kembali menyelam untuk menyelamatkan sahabatnya. Sial, jeans ini membuat tubuhku lemas, gumam Reno. Mata Rio melotot saat dia melihat Reno yang lemas dan seperti kehabisan nafas. Dia segera menyelam lebih dalam dan menopang telapak kaki Reno agar pria itu naik ke atas permukaan laut. Hah, hah, hah. Nafas Reno bisa terbebas karena dia berhasil menghirup oksigen di permukaan laut. Dan menyelam kembali saat Rio tidak kuat lagi dan melepaskan kakinya. Rio bergegas melepas celana jeansnya sementara Reno menunggu di dalam air sembari terus mendorong kakinya agar tetap naik ke permukaan. Setelah celana jeans itu berhasil terlepas, Rio segera mengambil alih Carol dari tangan Reno dan segera memutuskan tali itu. Hah, hah, hah.
Reno kembali mengambil nafas ke permukaan air setelah tangannya berhasil terbebas. Sementara Rio membantu Reno menarik celana jeans sahabatnya itu dari dalam air. Hah, hah, hah. Rio juga ikut bernafas di permukaan air dan bersorak atas kebebasan mereka. Namun tentu saja kebahagiaan itu hanya sejenak karena mereka menemukan masalah lain. Kakiku sudah terasa lemas, ujar Reno. Iya sama, jawab Rio. Sepertinya Reki berada di situasi genting jadi tidak bisa melemparkan benda yang membantu kita untuk mengapung, ujar Reno. Dan situasi genting itu pasti berhubungan dengan... Astaga! Apa Anissa akan mereka lemparkan juga ke laut? Ucap Rio. Kalau itu terjadi berarti benar-benar biadab. Itu artinya kita sudah masuk dalam jebakan mereka. Ucap Reno. Dan itu artinya kita nggak jadi selamat dan mati juga. Ucap Rio dengan wajah sedih. Sementara itu di atas kapal Dirim, situasi genting memang tengah terjadi saat ini. Ucapan kata-kata terakhir untuk suamimu. Ucap Hilman. Apa maksudmu, Man? Dirim, apa maksudnya ini? Kita tidak membuat kesepakatan seperti ini. Tanya Reki. Itu benar, Hani. Aku memang tidak mengatakan kalau tidak membunuh dia. Kamu kan minta bertemu, ya sudah aku pertemukan. Tapi kan aku tidak berjanji kalau nyawanya tetap hidup. Jawab Dirim dengan seringai jahat. Bangsat kalian. Aku mohon jangan lakukan itu. Kalian ambil saja nyawaku. Bunuh saja aku, biarkan Anissa tetap hidup. Tolong jangan lakukan itu. Hicks. Brukik. Reki berlutut di lantai kapal dengan tetap dijaga oleh dua orang bertubuh besar. Koko, Hicks, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Koko jangan lemah, jangan menangis. Aku memang tidak bisa berenang, tapi aku pernah membaca hadis sahih. Kalau orang yang mati tenggelam akan masuk surganya Allah. Hicks, berjanjilah padaku kalau suatu saat kamu berhasil bebas. Kamu akan menjadi orang yang lebih baik lagi, taat agama, dan selalu berada di jalan Allah. Kuatkan lagi hafalanmu, semoga kelak kita bertemu di janahnya Allah dan kembali dipersatukan sebagai pasangan. Aku mencintaimu, sayang. Ucap Anissa dengan air mata yang sudah membasahi cadarnya. Nisa, aku juga mencintaimu. Hicks, benar-benar drama yang membuatku muak. Wanita ini memang harus mati agar kamu tidak jadi lemah dan lebay. Gara-gara dia kamu berubah. Gara-gara dia kamu tidak fokus. Dengan lenyapnya wanita ini kamu bisa kembali seperti dulu. Pria jantan dan berwibawa. Ucap Hilman. Hilman, aku akan mencabik-cabik tubuhmu kalau aku mempunyai kesempatan. Aku akan memotong kemaluanmu dan memberikannya pada seekor anjing liar. Kamu tidak akan bisa membayangkan seperti apa akhir dari riwayat hidupmu itu. Ucap Reki dengan gigi bergemeratuk. Jangan banyak basa-basi, Man. Lempar wanita itu ke laut. Ucap Dirim. Hilman kemudian mendorong Anissa dengan keras, hingga wanita bercadar itu jatuh ke laut. Diurur. Tidak, Nisa. Teriak Reki. Reki berontak-rontak, namun tubuhnya dipegangi. Dapat dia lihat Nisa tengah berjuang hidup timbul tenggelam di atas permukaan air. Lepaskan aku, bangsat. Teriak Reki dengan wajah yang dipenuhi dengan air mata. Sialan! Mereka melemparkan Anissa ke laut juga. Ya Tuhan, selamatkan Anissa dan anak-anaknya. Gumam Zakir. Tangan Zakir mendadak gemetar. Tidak hanya tangan saja, tubuh pria itu juga gemetar saat menyaksikan kejahatan yang sangat luar biasa itu. Percepat laju kapalnya. Kita harus kembali ke markas. Dan bawa dia ke dalam kabin. Ucap Dirim. Nisa. Suara Reki makin lama makin melemah hingga pria berjambang itu tidak sadarkan diri. Bagus. Kapal itu bergerak cepat, aku bisa menyelamatkan Anissa. Tunggu. Bagaimana dengan kedua orang itu? Apa mereka sudah tenggelam? Zakir meneropong ke arah Reno dan Rio yang masih bertahan di permukaan air. Zakir mempercepat laju kapalnya dan menghampiri Reno dan Rio. Lihat, ada kapal yang mendekat ke arah kita. Ucap Reno sembari menunjuk ke arah kapal yang dibawa oleh Zakir. Apa itu artinya kita akan selamat? Wajah Rio tampak semeringah. Tapi bagaimana kalau itu kapal anak buahnya Dirim?
Dia ingin memastikan apa kita benar-benar sudah meninggal atau belum. Ucap Reno yang membuat senyum di wajah Rio hilang seketika. Kalau begitu kita habisi mereka. Kita masih punya karar untuk senjata pelenyapan. Ucap Rio. Berusahalah naik dengan tali ini. Teriak Zakir sembari melempar tali tambang ke arah Rio dan Reno. Reno dan Rio cepat tanggap menyambut maksud baik itu. Kenapa tidak berhenti dulu, biarkan kami naik ke kapal lebih dulu. Ucap Rio setengah berteriak. Tidak ada waktu lagi. Anissa juga sudah dilemparkan ke laut. Jawab Zakir. Apa? Reno dan Rio kompak berteriak. Zakir kembali menambah kecepatan laju kapalnya. Dia bisa bernafas lega karena kapal Dirim sudah tidak tampak lagi di pandangan matanya. Dari kejauhan, Zakir bisa melihat kalau tangan Anissa hanya tinggal sedikit lagi di permukaan air. Saat dia sudah sampai, Reno dan Rio dengan gesit menolong Anissa. Sementara Zakir jadi berpindah ke belakang untuk membantu menaikkan Anissa ke atas kapal yang sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri itu. Reno dan Rio bergegas naik juga ke atas kapal. Saat mereka sudah di atas kapal, Zakir, Reno, dan Rio menatap takjub pada wajah cantik Anissa. Saat ini Anissa memang tidak bercadar, karena cadar Anissa tidak sengaja terlepas saat dirinya jatuh ke dalam air. Astagfirullah. Maafkan aku ya Allah karena sudah mengagumi kecantikan istri sahabatku. Batin Zakir. Berbeda dengan Zakir yang cepat tersadar dan memalingkan wajahnya. Lain lagi dengan Reno dan Rio yang betah menatap wajah istri dari sahabatnya itu. Dia sangat cantik, Ren. Ucap Rio. Iya. Pantas saja kamu bilang kalau Reki sangat bucin. Dia benar-benar wanita sempurna. Ujar Reno. Lihatlah matanya. Ucap Rio. Bibirnya dan. Ucap Reno. Dadanya. Ucap Reno dan Rio secara bersamaan. Tanpa sadar, kenjatanan mereka juga sudah mengeras satu sama lain. Kalau Abdullah tahu kalian berpikiran mesum sama istrinya, kalian akan digorok sama dia. Ucap Zakir. Reno dan Rio kompak memalingkan wajah mereka. Wajah Reki yang garang mendadak melintas sehingga kedua pria itu mendadak takut. Zakir kemudian kembali menyalakan mesin kapal dan memutar arah. Zakir membawa kapal itu seperti orang gila karena dia ingin cepat-cepat menyelamatkan istri sahabatnya itu. Setelah sampai di pelabuhan, Zakir kembali membayar uang sewa yang ternyata sudah lebih dari 1 jam itu. Zakir menggendong Anissa untuk dimasukkan ke dalam mobil. Ambil pakaianku di belakang. Kalian gak mungkin ke rumah sakit dengan memakai celana dalam seperti itu. Ucap Zakir. Reno dan Rio bergegas membuka mobil bagian belakang dan mengambil baju cadangan yang biasa dibawa oleh Zakir. Setelah itu mereka masuk ke dalam mobil dan berganti pakaian di dalam sana. Zakir memacu mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Dia tidak ingin terlambat sedikit pun yang akan membuat sahabatnya nanti diliputi oleh penyesalan. Pak, GPS saudara Zakir bergerak dan sudah bisa diakses. Ucap salah seorang bawahan Sudibyo. Cepat kita ikuti. Ucap Sudibyo. Sudibyo dan anak buahnya memang tidak jauh dari pelabuhan karena dia menuruti informasi yang Lieni berikan. Namun dia harus menelan kekecewaan saat di tengah jalan menuju pelabuhan tiba-tiba nomor ponsel Zakir tidak bisa diakses yang membuat Sudibyo jadi bingung. Sekarang Sudibyo bisa bernafas lega karena ponsel Zakir sudah bisa diakses kembali. Sudibyo kemudian membuat panggilan untuk pria itu. Zakir, kami sedang mengikutimu melalui GPS-mu. Apa kamu berhasil menemukan Anissa? Tanya Sudibyo. Sudah Pak Cik? Tapi keadaannya tidak baik karena jatuh ke dalam laut. Nanti akan aku jelaskan, sekarang aku harus cepat-cepat bawa Anissa ke rumah sakit. Sebaiknya Pak Cik kabari Mak Cik dan orang tua Anissa. Jawab Zakir. Kamu mau bawa Anissa ke rumah sakit mana? Tanya Sudibyo dengan nada panik. Rumah sakit tempat Anissa dirawat saja Pak Cik. Kan dekat dari sini. Jawab Zakir. Oke. Hati-hati Zakir. Ucap Sudibyo. Iya Pak Cik. Ucap Zakir yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Zakir kembali menambah kecepatannya sementara Sudibyo membuat panggilan untuk Lieni. Gimana Mas? Tanya Lieni di seberang telepon. Zakir berhasil menemukan Anissa tapi kondisinya tidak baik. Dia jatuh ke laut.
Sekarang Zakir sedang menuju rumah sakit di mana tempat Anissa dirawat. Kamu cepat ke sana sekarang juga bersama orang tua Anissa. Ucap Sudibyo. Ya Tuhan, iya mas, kami ke sana sekarang. Ujar Lieni yang kemudian langsung mengakhiri panggilan itu. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit dengan kecepatan di atas rata-rata, Zakir akhirnya tiba di rumah sakit internasional. Zakir kembali menggendong Anissa dan diikuti Reno dan Rio di belakangnya. Kedua pria itu tidak banyak bertanya siapa Zakir sebenarnya. Kenapa dia bisa mengenal Anissa dan keluarganya? Karena mereka tahu situasi saat ini sedang tidak tepat. Dokter, tolong kakak saya, dok. Dia baru saja terjatuh ke laut. Tolong periksa kondisinya dan juga bayi dalam kandungannya. Ucap Zakir saat dirinya sudah berhasil meletakkan Anissa di atas berangkar ruang IGD. Silakan Bapak keluar dulu biar kami tangani dulu pasiennya. Ujar dokter. Zakir mengusap-usap wajahnya sembari keluar dari ruangan itu. Pria itu terlihat sangat panik dan gelisah. Ya Tuhan, ini permintaan keduaku untuk Abdullah. Aku tahu doa pertamaku salah karena meminta Reki terkena musibah. Tapi jangan pula dikabulkan terus-menerus doa jelek itu. Aku mohon cukup sampai di sini saja. Aku mohon kabulkan permintaanku yang kedua ini agar Anissa dan anak-anaknya selamat. Kalau tidak selamat, maka Abdullah pasti tidak bisa hidup lagi. Dia pasti akan gila. Aku mohon kabulkan ya Allah. Kalau terkabul lagi, aku janji akan bertambah jadi orang yang soleh. Ucap Zakir sembari menadahkan tangannya. Mendengar doa Zakir, Reno dan Rio saling menoleh satu sama lain. Amin. Jawab kedua pria itu secara bersamaan. Saat sedang menunggu dengan gelisah, seorang dokter keluar dari ruang IGD. Siapa keluarga dari pasien tenggelam di dalam? Tanya dokter. Saya, dok. Bagaimana keadaan kakak saya, dok? Tanya Zakir. Di mana suaminya? Kami butuh tanda tangan untuk surat persetujuan tindakan. Pasien terlalu banyak meminum air laut dan paru-parunya juga sedikit terisi. Kami harus mengeluarkan cairan itu segera. Jawab dokter. Suaminya sedang berada di luar kota. Lakukan saja yang terbaik, dokter. Biar saya yang menandatangani surat itu. Saya yang akan tanggung jawab semuanya. Ujar Zakir. Baiklah. Silakan masuk ke dalam sebentar untuk tanda tangan. Ucap dokter. Zakir tidak ingin membuang banyak waktu. Dia segera masuk ke dalam untuk menandatangani surat persetujuan tindakan yang dimaksud oleh dokter. Setelah selesai, dia keluar kembali. Tidak berapa lama kemudian Sudibyo datang lebih dulu dan disusul oleh Lieni dan juga orang tua Anissa. Mendengar keadaan sang putri, tentu saja tangis Masito menjadi pecah dan segera ditenangkan oleh Rahmat. Reno, Rio, kalian? Iya, Tan. Selama ini kami disekap oleh Hilman dan Dirim. Ujar Reno. Lieni menutup mulutnya karena merasa tidak percaya kalau Hilman benar-benar dalang dari penderitaan putranya. Bab ke-50. Rencana dan siasat. Sebaiknya kita bicarakan hal ini setelah mengetahui keadaan Anissa. Terus terang aku merasa gugup bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu pada Anissa dan bayinya. Anissa pasti sangat terpukul bertubi-tubi. Ucap Sudibyo. Mas benar. Sebaiknya kita diskusikan ini nanti saja. Ujar Lieni. Tapi sayangnya kita tidak memiliki waktu sebanyak itu, Tante. Timpal Reno. Apa maksudmu? Tanya Lieni. Sebelum tragedi ini terjadi, kami sudah banyak berdiskusi dengan Reki. Kalau seandainya kami selamat dari maut, kami harus menyembunyikan Anissa, Tante. Sialin dan keluarga Anissa sejauh mungkin dan tidak bisa ditemukan orang-orang itu. Jawab Reno. Kenapa? Tanya Lieni. Kita ini sedang berhadapan bukan dengan manusia biasa, tapi sudah campuran dengan iblis. Selama disekap banyak kesempatan bagi Reki untuk menghabisi Hilman, tapi mereka selalu mengancam akan melenyapkan kalian kalau sampai berani berontak. Dengan menjauhkan kalian, Reki bisa bergerak bebas. Jawab Rio. Rio benar, Tante. Selama ini rumah Tante selalu diawasi oleh penembak jitu. Reki benar-benar tidak berdaya. Dan hari ini sudah membuktikan kalau mereka benar-benar ingin melenyapkan Anissa. Ujar Reno. Lalu apa tujuan mereka menyekap Reki? Tanya Lieni. Itu karena Hilman dan Dirim ingin menguasai dunia bawah tanah. Dia ingin Reki membuat mereka kaya dengan cara meretas akun luar negeri dengan alamatitnya. Jawab Rio.
Jadi intinya kita jangan sia-siakan pengorbanan Reiki. Karena mereka taunya kami sudah mati, kenapa kita tidak membuat drama sesuai keinginan mereka? Ucap Reno. Maksudnya bagaimana? Tanya Lieni. Reno kemudian menjelaskan rencana yang ada di otaknya saat ini. Semua orang yang mendengarkan tampak manggut-manggut karena mengerti dengan rencana yang Reno katakan. Katakanlah kita berhasil dalam rencana itu. Lalu bagaimana untuk selanjutnya? Bagaimana kalau sampai ketahuan? Yang kita hadapi adalah orang-orang yang sangat pandai dalam bidang IT. Meski Anissa diklaim meninggal dunia, tapi masih ada senjata kelemahan bagi Abdullah. Misalnya Sialin dan Makcik Lieni, ucap Zakir. Lalu apa rencanamu soal itu? Tanya Lieni. Jauhkan semua kelemahan Reiki. Sesuai pesan Reiki pada kalian. Anissa dan orang-orang terdekat Reiki harus disembunyikan. Dan tempat yang aman bagi mereka bukan di kota ini, apalagi di kota Malang. Pilih kota yang asing bagi mereka. Kali ini Sudibyo mengeluarkan pendapatnya. Dan tempat yang tepat dan aman menurutku adalah di luar negeri. Timpal Zakir. Luar negeri? Semua orang bertanya nyaris bersamaan. Kenapa menurutmu baik berada di luar negeri? Tanya Lieni. Sama seperti kalian, mereka juga tidak akan menyangka kalau kalian berada di luar negeri. Lagi pula di luar negeri mereka tidak bisa meretas dengan mudah. Kalian bisa tinggal di rumahku kapanpun kalian mau. Jawab Zakir. Bukan kami tidak menghargai niat baikmu Zakir. Tapi kami tidak ingin melibatkan keluargamu. Ini sudah bermain dengan nyawa, jadi kalaupun harus tinggal di luar negeri sebaiknya beli rumah baru saja. Ujar Lieni. Baiklah. Apa yang baik menurut Makcik saja. Ucap Zakir. Tapi kalau kita pindah, bagaimana cara Reiki menemukan kita? Sampai kapan kita bersembunyi? Tanya Lieni. Itu perkara mudah, Tan. Kami juga sudah mendiskusikan hal ini bersama Reiki. Jadi kalau kami berhasil lolos, kami akan saling menghubungi lewat email. Jawab Rio. Tapi, ceklek. Diskusi itu terpaksa terhenti karena dokter yang menangani Anissa sudah keluar dari ruang tindakan. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Tanya Rahmat. Dan bagaimana keadaan janinnya, Dok? Timpal Masito. Beruntung Ibu Anissa cepat dibawa ke rumah sakit. Terlambat sedikit saja, maka nyawanya bisa saja tidak tertolong. Semua cairan yang masuk sudah berhasil kami keluarkan. Janinnya juga baik-baik saja. Jawaban dokter seperti oasis di tengah padang tandus bagi Rahmat dan juga orang-orang yang mendengarnya. Apa kami sudah bisa menjenguknya, Dok? Tanya Rahmat. Nanti setelah pindah ke ruang perawatan saja ya, Pak. Kondisinya masih agak lemah meskipun sudah siuman. Tadi dia berpesan agar dicarikan cadar. Jawab dokter. Baik, Dok. Ucap Masito. Zakir, Reno, dan Rio jadi merasa tidak enak hati karena tidak sengaja melihat wajah cantik Anissa. Mereka akan menganggapnya sebagai rezeki mata yang tidak semua orang bisa melihat kecantikan istri dari sahabatnya itu. Kalau begitu saya pulang dulu ya, Bu. Saya ingin mengambil pakaian buat keperluan Anissa selama dirawat. Ujar Masito. Sebaiknya jangan, Bu. Soalnya orang-orang itu pasti masih mengintai rumah Reiki. Reno menghalangi Masito pulang sebagai langkah waspada. Jadi bagaimana? Tanya Masito. Nanti biar saya telepon butik langganan saya saja. Ujar Lieni. Sepertinya kamu juga perlu pakaian menyamar. Aku akan mencarikannya untuk kalian. Kalian tidak bisa berkeliaran bebas dengan wajah terpampang begini. Ujar Zakir. Terima kasih, Za. Ucap Rio. Zakir mengangguk dan kemudian pergi. Setelah Lieni menghubungi butik langganannya, tidak lama kemudian pakaian yang dibutuhkan Anissa pun datang. Setelah mengenakan cadar, Anissa pun dipindahkan ke ruang perawatan. Ibu, Hicks. Tangis Anissa pecah saat melihat Masito dan yang lain memasuki ruang perawatan itu. Masito mencium putri semata wayangnya itu dan memberikannya pelukan menguatkan. Sabar. Ini cobaan buat kamu. Kamu harus bersyukur anak-anakmu selamat semua. Ucapan Masito membuat Reno dan Rio yang berdiri di belakang punggung Masito jadi menoleh satu sama lain. Anak-anak, tanya Reno keceplosan. Masito menggeser tubuhnya yang membuat mata Anissa jadi terbelalak saat melihat keberadaan Reno dan Rio. Anissa langsung bangkit dari tidurnya meskipun dengan susah payah. Kak, kalian selamat? Subhanallah, ini benar-benar kalian kan?
Mata Anissa berkaca-kaca. Ya ini kami. Kita semua diselamatkan oleh Zakir. Jawab Reno. Koko. Dia masih disandera oleh mereka. Nisa, kami tahu ini sangat berat buat kamu. Tapi Reki ingin kamu kuat. Kami sudah memperkirakan semuanya kalau sampai mereka mengajak kalian bertemu di laut. Tapi di luar dugaan kami kalau mereka juga ingin melenyapkanmu. Ujar Rio. Nisa, kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir, bersedih, ataupun meratapi semua yang terjadi. Kamu tahu sendiri betapa kuat dan cerdasnya suamimu itu. Tunjukkan kalau kamu layak berdiri di sampingnya. Jangan jadikan dirimu kelemahannya, kamu harus menjadi sumber kekuatannya. Ucap Reno. Reno benar. Kalau kamu terus bersedih dan terpaku dengan keadaan, maka pengorbanan dia akan sia-sia. Dia akan bertambah sulit untuk bebas. Sebelum terjadi insiden tadi, kami sudah berdiskusi panjang lebar sama dia. Dia ingin kami menjagamu dan anakmu. Ujar Rio. Tapi Nisa, meski kami menyanggupi, kami tidak mungkin menjagamu 24 jam. Ada kalanya kamu bisa melindungi dirimu sendiri di saat-saat tertentu. Buat Reki bangga memiliki istri sepertimu. Jangan jadikan cadarmu sebagai alasan jadi wanita lemah. Kamu mengerti maksud kami kan? Tanya Rio. Jadi apa yang harus aku lakukan? Tanya Anissa. Tugas pertamamu adalah... Reno menceritakan tentang rencananya pada Anissa. Anissa yang menyimak rencana itu tampak mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengerti. Aku setuju. Anggap saja ini perang Syahid melawan kebatilan. Ucap Anissa setelah Reno selesai menjelaskan rencananya. Tapi rencana kita tidak berakhir di sana saja, Anissa. Ujar Reno. Maksudmu? Tanya Anissa. Untuk sementara kalian harus menghilang dulu. Minimal sampai anakmu lahir. Kau tahu, dia begitu sangat bahagia saat tahu kamu sedang mengandung anaknya. Dia sangat ingin anak laki-laki. Jawab Rio. Aku berharap dari ketiga anakku, diantaranya ada laki-laki. Ujar Anissa. 3? Tanya Reno. Ya, saat ini aku sedang mengandung anak kembar ketiga. Jawab Anissa. Apa? Reno dan Rio kompak berteriak. Apa Koko belum tahu kalau aku sedang mengandung anak kembar 3? Tanya Anissa yang dijawab gelengan kepala oleh Rio dan Reno yang masih syok. Bukankah menurutmu si bucin itu sangat hebat? Tanya Reno setengah berbisik. Dia memang hebat. Itulah hasil dari menggenjot Anissa tiap malam dengan lingerie seksi yang dibeli oleh Hilman. Bisik Rio. Aku tidak bisa membayangkan kalau Anissa mengganti lingerie-nya 3 kali dalam semalam, apa anaknya akan jadi kembar 9? Bisik Reno. Kalau kamu mau, kamu bisa mencobanya saat punya istri nanti. Nanti lingerie malam pertama biar aku yang sponsori. Bisik Rio. Aku pikir karena dia tahu aku hamil, maka dia tahu juga kalau aku sedang hamil anak kembar ketiga. Sekarang kira-kira dia sedang memikirkan apa tentang kita? Tanya Anissa. Dia pasti mengira kita semua sudah mati. Jawab Reno. Itu pasti buruk baginya. Bagaimana cara kita memberitahunya kalau kita baik-baik saja di sini? Tanya Anissa. Kami sudah sepakat kalau kami akan berhubungan lewat email. Entah kapan dia akan membaca email dari kami, tapi yang pasti lambat laun dia pasti akan tahu. Jawab Reno. Lalu apa rencana kedua kita? Tanya Anissa. Untuk sementara waktu kalian harus pindah agar tidak jadi kelemahan bagi dia. Jawab Rio. Kelemahan? Tapi kenapa harus pindah? Kita kan bisa menyewa polisi untuk menjaga rumah kita. Tanya Anissa. Kita ini sedang berhadapan dengan mafia besar dan kejam. Bahkan kalian tidak tahu kalau selama ini ada beberapa penembak jitu yang sedang mengintai dan mengincar nyawa kalian. Jawab Rio. Benar, Nis. Kalau kalian tidak pindah dari rumah itu, lalu apa gunanya kita melaksanakan rencana pertama? Ini bukan hanya menyangkut nyawamu saja, tapi juga anak-anak yang berada di dalam kandunganmu. Orang tuamu, Sialin, dan juga Tante Leni. Kalian itu jadi kelemahan buat dia, setiap kali dia mau bertindak selalu diancam akan melenyapkan orang-orang yang dia sayangi. Ujar Reno. Kamu harus kuat dan tangguh kalau mau suamimu ingin cepat bebas. Dengan kamu melahirkan anak-anaknya, maka kehidupannya pasti akan kembali. Tidak apa terpisah sementara waktu demi kebahagiaan di masa depan. Ujar Rio. Lalu kita mau pindah kemana? Tanya Anissa. Yang pasti bukan di kota ini ataupun kota Malang. Kami memutuskan kalian akan pergi ke Malaysia. Jawab Reno. Malaysia? Tapi kenapa sejauh itu?
Tanya Anissa. Selain bahasa yang mudah dipahami, orang-orang itu akan sulit melacak keberadaan kalian. Mereka tidak akan menyangka kalau kalian berada di luar negeri. Nanti kami akan menghapus jejak kepergian kalian dari data bandara maupun CCTV jalanan. Jawab Rio. Dari tadi kalian selalu bilang kata kalian, bukan kita. Kalian tidak ikut. Kalian kan juga diincar. Tanya Anissa. Kami harus tetap di sini meski harus menyamar. Kami harus berusaha menemukan keberadaan Reiki karena kami punya rencana sendiri untuk balas dendam pada bajingan itu. Jawab Rio. Balas dendam? Kalian tidak boleh begitu, biar Allah saja yang membalas perbuatan mereka. Serahkan saja semua ini pada polisi. Ucap Anissa. Mendengar ceramah singkat Anissa, Reno dan Rio kompak memutar bola mata malas. Kenapa kamu menyinggung soal balas dendam? Sudah tahu yang diajak bicara selalu menyerahkan semuanya pada yang di atas. Bisik Reno. Maaf keceplosan. Aku lupa kalau yang kita ajak bicara adalah manusia lurus. Bisik Rio. Ya kami nggak akan balas dendam kok. Kami cuma ingin fokus mencari tahu keberadaan Reiki. Ujar Rio. Keberadaan Reiki? Kenapa kalian bicara seolah-olah tidak ingat keberadaan tempat itu? Tanya Sudibyo. Iya Om, mereka ini mafia profesional. Tempat itu adalah markas baru mereka. Saat pindah ke markas baru, kepala kami ditutup dengan kain hitam. Jadi kami tidak tahu apapun dengan tempat itu. Jawab Rio. Tapi pasti ada benda, tulisan, atau ciri-ciri spesifik bangunan itu dari luar atau daerah di sekitarnya. Ujar Sudibyo. Bangunan itu sepertinya didesain khusus oleh mereka. Saat kami diadu seperti ayam, cuma bangunan bagian belakang saja yang terlihat. Bangunan itu dicat dengan warna hitam legam. Di sekeliling tempat itu banyak pohon-pohon besar dan rindang. Ujar Reno. Apa yang kalian maksud bangunan itu berada di tengah hutan? Tanya Sudibyo. Aku nggak yakin akan hal itu. Tapi sepertinya bangunan itu dibangun di atas tanah yang sangat luas. Kalau itu benar-benar hutan, tempat itu tidak akan terawat seperti itu. Pastilah akan ditumbuhi semak belukar. Tapi aku tidak melihat semak atau semacamnya, malah di belakang itu aku melihat banyak pot bunga. Jawab Reno. Sepertinya bangunan itu sengaja dibuat untuk memanipulasi orang. Mungkin saja rumah itu adalah rumah biasa, tapi kegiatan di dalamnya penuh dengan perbuatan kriminal. Ujar Rio. Perbuatan kriminal apa saja yang mereka lakukan? Tanya Sudibyo. Mereka memasuk obat-obatan terlarang dari luar negeri melalui jalur laut. Mereka juga terlibat dalam perdagangan manusia, khususnya para wanita belia untuk dijadikan pelacur. Jawab Reno. Artinya mereka ini juga target dari polisi sejak lama. Bisa jadi salah satunya orang yang sudah lama diburu oleh polisi. Kalian harus ikut ke kantor polisi. Aku akan menunjukkan pada kalian beberapa sketsa orang-orang yang kami buru selama ini. Ujar Sudibyo. Siap Om. Jawab Reno dan Rio serentak. Aku mau tanya sama kalian, tapi kalian harus jawab dengan jujur. Ujar Anissa. Tanya apa? Tanya Reno. Apa orang yang bernama Dirim itu menyukai Koko? Tanya Anissa yang membuat Reno dan Rio saling menoleh satu sama lain. Tidak hanya Dirim, Hilman juga. Semua ini terjadi karena Reiki terlibat cinta segi lima yang rumit. Jawan Reno. Segi lima? Jadi Hilman juga? Ya, Hilman memiliki satu orang adik perempuan namanya Rosa. Rosa itu adik angkat dari mantan suamimu. Rosa dan Hilman bekerja sama dalam penjebakan kamu dan Reiki malam itu. Itu semua mereka lakukan karena Rosa mencintai Hendra. Ucapan Rio membuat Anissa menutup mulutnya karena syok. Hilman bilang dalam pekan ini adiknya akan menikah dengan mantan suamimu itu. Ujar Reno. Benarkah? Tanya Anissa dengan nada terkejut. Ya, jawab Rio. Apa itu artinya Mas Hendra sudah bisa move on dari aku? Tapi rasanya baru beberapa hari yang lalu dia menemuiku untuk memintaku bercerai dari Koko. Batin Anissa. Tapi kalau dia sudah bisa move on bagus juga. Setidaknya itu bisa mengurangi rasa bersalahku sama dia. Batin Anissa. Lalu cinta segi limanya dari mana? Tanya Anissa. Rosa mencintai Hendra sementara Hendra mencintaimu. Hilman mencintai Reiki tapi Reiki mencintaimu. Dan Dirim pihak lain yang juga mencintai Reiki tapi sudah pasti bertepuk sebelah tangan. Jawab Reno. Apa selama di sana Koko, Dirim dan Hilman? Jangan berpikiran buruk. Kasihan anak-anakmu kalau kamu berpikiran yang tidak-tidak.
Reki itu orang yang cerdas, dia tidak akan membiarkan ada orang lain menyentuh harga dirinya. Dia sudah membuat kesepakatan kalau tidak ada seks selama dia menuruti kemauan Dirim. Ujar Rio. Membuat kesepakatan dengan orang seperti itu terdengar seperti omong kosong. Mereka sama sekali tidak bisa dipercaya. Ucap Anissa. Setidaknya Reki sudah berusaha. Sekarang giliran kamu yang meneruskan perjuangannya. Jangan membuat pengorbanan dia sama kita jadi sia-sia. Kamu harus melahirkan keturunannya dengan selamat, Anissa. Saat nanti kalian dipertemukan kembali, dia akan merasa bangga memiliki istri sepertimu. Ujar Reno. Hiks, Koko. Anissa kembali terisak yang membuat Reno dan Rio kembali kompak memutar bola matanya dengan malas. Pantas saja Hilman jadi kaum homreng. Bisik Reno. Kenapa? Tanya Rio. Dia tidak mau berurusan dengan makhluk yang namanya wanita. Cengeng dan lebay. Bisik Reno. Jadi kamu mau belok juga? Tanya Rio. Enak aja. Aku bukan PLT seperti dia. Jawab Reno. PLT? Apaan PLT? Tanya Rio. Penyuka lubang tahi. Jawab Reno yang membuat Rio tertawa keras. Kenapa tertawa? Kamu menertawakan aku? Tanya Anissa sembari menghapus air matanya. Bukan kok. Suar. Rio terbata dengan dua jari mengacung ke depan. Rasain kamu. Orang bunting perasaannya memang sensitif. Ucap Reno. Ya sudah. Mama mau tanya dokter dulu kapan Anissa aman dibawa pulang. Biar kita bisa melaksanakan semua rencana kita. Ujar Lieni. Tante benar. Kita memang harus bergerak cepat. Sekalian aku mau mengambil berkas kalian, aku akan membuat paspor kalian hari ini juga. Jadi kita bisa berangkat kapanpun diperlukan. Timpal Zakir yang baru tiba untuk mencari pakaian menyamar untuk Rio dan Reno. Dan sebaiknya kalian cepat ganti pakaian menyamar, kemudian ikut Om ke kantor polisi. Kalian harus membuat laporan sekaligus melihat sketsa yang Om maksud. Ujar Sudibyo. Baik Om. Jawab Reno dan Rio. Pak Rahmat dan Mbak jaga Anissa dulu ya. Saya mau menemui dokter dulu, sekalian pulang buat mengambil berkas. Kalian juga serahkan kartu identitas kalian pada Zakir biar dia yang urus pembuatan paspor. Ujar Lieni. Iya, Bu. Jawab Mas Situ. Lieni pergi menemui dokter dan kemudian pulang untuk mengambil berkas. Rio dan Reno pergi bersama Sudibyo setelah mengenakan pakaian menyamar. Sementara Zakir pergi ke tempat pembuatan paspor. Dan setelah berdiskusi dengan dokter, Anissa diputuskan bisa dibawa pulang keesokan harinya. Mereka ingin segera melaksanakan rencana yang sudah mereka susun dengan rapi. Bagaimana hasil pemantauan pagi ini? Tanya Dirim dari seberang telepon. Banyak orang berdatangan ke rumah ini. Di depan pagar juga ada bendera kuning. Di sini juga banyak papan bunga ucapan belasungkawa dari berbagai pihak. Sepertinya mayat wanita itu sudah ditemukan. Sekarang mereka sedang mengurus pemakaman jenazah. Jawab salah seorang penembak jitu. Kamu rekam keadaan rumah itu saat ini dan kirim padaku. Ujar Dirim. Baiklah. Jangan lupa rekam bagian nama Anissa di papan bunga itu. Ujar Dirim. Siap. Apa tidak ada kabar tentang penemuan dua mayat pria itu? Tanya Dirim. Belum ada, Bos. Kemungkinan mereka tidak ditemukan karena celana jeans yang mereka kenakan sulit membuat mayat jadi terapung. Benar juga. Baguslah kalau begitu. Ya sudah rekam sekarang. Ujar Dirim. Apa perlu saya merekamnya sampai ke pemakaman? Tidak perlu. Rekam keadaan luar rumah yang didatangi orang-orang saja. Dan juga nama Anissa di papan bunga itu. Setelah itu kalian pergi saja dari sana. Biarkan mereka meratapi kematian Anissa. Jawab Dirim. Baiklah. Dirim mengakhiri panggilan itu dengan tawa yang pecah. Dia sudah bisa membayangkan kalau Reki akan terpuruk atas kematian istrinya. Setelah menunggu beberapa saat, sebuah cat video masuk ke dalam ponselnya. Dirim segera memutar video itu dan kembali tertawa. Apa yang membuatmu begitu senang dan tertawa seperti itu? Tanya Hilman yang baru datang ke markas Dirim. Kamu harus melihat ini. Pasti rasa senangku akan menular padamu. Jawab Dirim sembari menyodorkan ponselnya pada Hilman. Hilman meraih ponsel itu dan memutar video yang dikirim oleh anak buah Dirim. Senyum Hilman mengembang saat melihat video itu. Adikku pasti akan senang saat tahu Anissa sudah lenyap.
Besok pernikahannya akan digelar. Saat tahu Anissa meninggal, si Hendra pasti tidak punya alasan untuk meninggalkan adikku. Ujar Hilman. Kamu tenang saja. Kalau pria itu sampai berbuat seperti itu, maka kita jadikan pria itu santapan anak buah kita di sini. Ujar Dirin sembari terkekeh. Lalu apa rencanamu dengan video ini? Tanya Hilman. Kamu perlihatkan video itu pada Reki agar dia tahu kalau orang yang dia cintai sudah tiada dan tidak ada alasan bagi dia untuk tidak melihat ke arahku. Jawab Dirim. Apa kamu pikir aku akan menyerahkan Reki begitu saja hanya karena aku kalah taruhan? Tunggu saja giliranmu. Reki adalah milikku dan selamanya akan menjadi milikku. Batin Hilman. Hilman, aku tahu kamu pasti masih cemburu. Aku tahu persaingan ini belum berakhir. Aku akan membuktikan padamu kalau dia lebih tertarik bersamaku daripada sahabatnya yang seorang pengkhianat. Batin Dirim. Ya sudah, aku ke kamarnya dulu. Apa dia sudah diberikan makan siang? Tanya Hilman. Belum. Sekalian kamu ambil di dapur. Aku sudah menyuruh koki untuk memasak menu spesial untuknya hari ini. Jawab Dirim. Tanpa banyak bicara, Hilman langsung keluar dari ruangan Dirim dan pergi untuk mengambil makanan. Setelah selesai, dia membawanya ke kamar Reki. Ceklek. Reki langsung menoleh ke arah Hilman dengan tatapan membunuh. Pria itu akan melayangkan sebuah tinju, namun kata-kata Hilman membuat tangannya menggantung di udara. Sebaiknya kamu makan kalau ingin mengetahui kabar terbaru dari Anissa dan anakmu. Ujar Hilman. Katakan padaku, di mana Anissa sekarang? Apa dia selamat? Tanya Reki sembari mencengkram kerah baju Hilman. Tidak ada negosiasi. Makan dulu, maka aku akan memberitahu segalanya. Jawab Hilman yang membuat cengkeraman tangan Reki mengendur. Reki meraih nampan makanan dari tangan Hilman dan kemudian makan dengan lahap. Hanya butuh waktu 2 menit bagi Reki untuk menghabiskan semua makanan itu. Setelah makan dan minum hingga tandas, Reki kemudian menagih janji Hilman untuk memberitahu kabar terbaru dari Anissa. Sekarang katakan padaku, apa Anissa berhasil diselamatkan seseorang? Tanya Reki dengan tidak sabar. Sebaiknya kamu lihat ini saja. Ujar Hilman sembari menyodorkan ponsel Dirim pada Reki. Video apa ini? Tanya Reki yang sejujurnya sangat takut saat ini. Lihat saja. Jawab Hilman. Reki perlahan menekan tombol play di layar ponsel itu. Mata pria itu terbelalak saat melihat ada bendera kuning dan papan bunga atas nama Anissa di depan rumahnya. Tubuh Reki gemetar dengan air mata yang luruh ke pipinya. Ninisa, anakku. Ucap Reki lirih namun masih bisa didengar oleh Hilman. Prakik. Ponsel itu terlerai dari tangan Reki. Hati pria itu sangat hancur saat ini. Nisa, jangan tinggalkan aku, Hicks. Aku mohon jangan. Hicks, Nisa aa. Suara teriakan Reki memecah kamar itu yang membuat Hilman menyeringai. Reki tiba-tiba menoleh ke arah Hilman dengan tatapan mematikan. Tanpa aba-aba lagi dia melayangkan pukulan yang begitu keras untuk mantan sahabatnya itu. Bug. Itu pukulan karena kamu sudah mengkhianatiku. Ucap Reki. Bug. Itu pukulan untuk Rio. Bug. Itu pukulan untuk Reno. Bug. Itu pukulan untuk Anissa dan anakku. Berukuk. Hilman tersungkur ke lantai dengan wajah babak belur. Sementara nafas Reki terlihat ngos-ngosan dengan air mata yang kembali merebak. Namun saat Reki ingin mengayunkan kaki untuk menginjak wajah Hilman, ucapan Hilman lagi-lagi membuat aksi pria itu terhenti. Kalau kamu berani melakukan itu lagi, maka target selanjutnya aku pastikan Sialin yang akan merasakannya. Aku akan membuat Sialin dinodai secara beramai-ramai dan kemudian menenggelamkannya ke laut dalam. Ucap Hilman. Hilmaan, aku benar-benar ingin mencabik-cabikmu bangsat. Gigi Reki bergemeratuk dengan kedua tangan terkepal erat. Sebaiknya kamu menurut dan tidak usah lebay meratapi kematian istri dan anakmu itu. Ucap Hilman sembari meraih ponsel Dirim yang sudah retak 1000. Hilam kemudian keluar dari ruangan itu dan kembali menguncinya. Berukuk. Reki berlutut lemas di lantai dengan air mata membasahi wajahnya. Aahi. Reki berteriak untuk melegakan rasa sesak di dadanya saat ini.
Aku sudah menyebabkan kedua sahabatku terbunuh. Aku sudah menyebabkan anak istriku tiada. Kenapa bukan aku saja, Hicks? Kenapa? Reiki lagi-lagi berteriak. Reiki membaringkan tubuhnya di lantai secara perlahan. Pria itu terlihat sangat menderita karena mengira kedua sahabat dan juga anak istrinya sudah tiada.